Pemuda miskin diundang makan bersama oleh tetangganya yang kaya raya baru saja pindah. Tak disangka ketukan pintunya mempertemukan pemuda itu dengan ayah kandungnya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Tetesan itu jatuh lagi. Pluk tepat di pelipisnya. Pluk lalu di pipi. Alam mengerang pelan. Matanya terbuka menyambut kegelapan kamar yang basah. Hujan malam ini bukan hujan deras yang mengamuk, melainkan rintik-rintik yang sabar dan menusuk, menemukan setiap celah untuk menyusup ke dalam ruang hidupnya yang sempit. Ia tidak langsung bergerak, hanya berbaring di atas dipan kayu yang reyot, menyaksikan pola tetesan dari atap yang bocor. 1, 2, 3 titik cahaya dari lampu jalan yang jauh, berpendar lembut di genangan air di lantai tanah. Hujan selalu membawa kenangan yang samar-samar itu, aroma petricor yang kuat, suara gemericik dari talang rumah lain, dan bayangan seorang laki-laki tinggi berlari keluar rumah, membawa sebuah koper kecil, menghilang di tengah-tengah tabir hujan lebat. Ia masih berusia 5 tahun. Ibunya menangis histeris di beranda, merengkuhnya erat. Itulah terakhir kali ia melihat sosok yang dipanggilnya, Ayah. 17 tahun berlalu. Alam akhirnya menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan dan mungkin juga oleh sesuatu yang lain. Ia duduk, meraba korek api dan lilin di bangku kecil di samping dipan. Gesek, nyala api kecil mengusir sedikit kegelapan dan kelembapan, memperlihatkan kesederhanaan yang menyedihkan dari gubuknya. 1 dipan, 1 bangku, kompor minyak tanah tua, beberapa piring dan gelas plastik, serta sebuah foto lama yang sudah buram. Seorang wanita muda tersenyum lemah menggendong bayi, terlindung di dalam bingkai kayu sederhana di dinding bambu. Ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil ember bekas ket yang sudah menampung separuh air. Dengan gerakan terpelihara, ia menaruhnya tepat di bawah tetesan yang paling rajin. Pluk-plung, suaranya lebih berat sekarang. Pekerjaan serabutan di pasar besok menunggu. Membongkar muatan sayur dan buah sejak subuh buta, mengatur barang, menarik gerobak, membersihkan kios hingga sore. Upahnya pas-pasan untuk makan sehari, membayar listrik untuk 1 lampu dan isi ulang air galon, serta sedikit tabungan untuk genting yang tak kunjung ia ganti. Hidupnya seperti roda yang berputar di tempat, terjebak dalam lumpur kemiskinan yang sama sejak ibunya meninggal 10 tahun lalu, dimakamkan secara sederhana dengan bantuan tetangga. Hari ini adalah hari libur pasar, satu hari di mana waktu terasa lebih panjang dan kosong. Setelah menyantap nasi dingin dengan sepotong tempe, Alam memutuskan untuk memperbaiki atap sebisanya. Ia mengambil beberapa lembar plastik bekas spanduk dan memanjat dengan hati-hati struktur kayu yang rapuh di dalam gubuk. Hujan sudah reda, meninggalkan langit kelabu dan udara yang dingin. Dari atas atapnya yang miring, ia bisa melihat seluruh permukiman kumuh di pinggir sungai, dan di seberangnya, di atas bukit kecil, berdiri rumah-rumah baru yang megah dengan pagar tinggi dan taman tertata. 2 dunia yang hanya dipisahkan oleh sebuah sungai yang keruh. Saat ia turun, sore sudah mulai merayap. Ia membersihkan diri dengan air dari timba, mengenakan baju yang paling rapi, sebuah kemeja lengan panjang krem yang sudah tipis dan warnanya memudar, serta celana kain hitam yang sudah disetrikanya dengan panas dari tungku. Mungkin ia akan jalan ke perpustakaan keliling di Balai RW, membaca buku apa saja yang bisa membawanya keluar dari kenyataan, meski hanya sebentar. Saat tangannya menyentuh gagang pintu bilik dari kayu lapuk itu, matanya tertumbuk pada sesuatu yang asing. Sepotong kertas berwarna gading, dilipat rapi, terselip di antara celah papan. Jantungnya berdebar kencang. Bukan tagihan, bukan surat utang. Kertas ini terlalu bagus, terlalu halus. Dengan hati-hati ia membukanya. Huruf-huruf tercetak rapi di atasnya. Kepada YTH, Saudara Alam. Di tempat, dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pemilik baru di perumahan Bukit Riviera Blok A1, mengundang Bapak Ibu Saudara VI untuk menghadiri jamuan makan malam keakraban pada hari tanggal Sabtu, 15 Oktober 2023. Waktu, pukul 19 WIB/SD selesai. Tempat, Bukit Riviera A1, rumah dengan pagar hitam dan lampu sorot. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat berkenalan dan menjalin silaturahmi dengan para tetangga. Diharapkan kehadirannya. Hormat kami, Sobri Winoto,
keluarga. Alam membacanya ulang. 3 kali. Matanya terpaku pada nama dan alamatnya yang ditulis tangan dengan tinta biru elegan. Sobri Winoto. Nama itu tak berarti apa-apa baginya. Tapi, Bukit Riviera A1, jelas adalah istana termegah di seberang sungai. Rumah dengan pilar-pilar besar yang baru saja selesai dibangun beberapa bulan lalu, dikelilingi pagar tinggi dan selalu dijaga satpam. Rasa campur aduak membanjirinya. Sungkan yang amat sangat. Apa yang akan ia lakukan di antara orang-orang kaya? Ia tak punya baju pantas, sepatu pantas, atau cara bicara yang pantas. Rasa ingin tahu yang menggelitik. Seperti apa bagian dalam rumah itu? Seperti apa orang yang tinggal di sana? Dan rasa lapar akan makanan enak, hangat, dan berlimpah yang mungkin akan dihidangkan. Kenangan terakhir ia makan daging yang cukup adalah saat lebaran di rumah Bulurah, tetangganya yang baik hati, setahun yang lalu. Ia berdiri lama di depan pintu. Surat itu tergenggam di tangannya yang sedikit bergetar. Angin sore berhembus, membawa hawa dingin dari sungai. Dari kejauhan, lampu-lampu di rumah megah itu mulai menyala satu persatu, berkelip seperti kunang-kunang di atas bukit, memancarkan kehangatan dan kemewahan yang begitu jauh dari jangkauannya. Pluk! Suara tetesan dari atap kembali membuyarkan lamunannya. Ia menoleh ke dalam gubuknya yang gelap dan lembab, ke ember yang hampir penuh, ke lilin yang nyalanya sudah mulai mengecil. Lalu, ia melihat lagi surat itu. Sebuah undangan. Sebuah pintu, meski hanya untuk satu malam, ke dunia yang berbeda. Dengan napas yang dalam, Alam melipat kembali surat itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam saku kemejanya. Mungkin, hanya mungkin, ia akan datang. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk merasakan sesuatu yang lain dari genting bocor dan tetesan air hujan. Atau mungkin, tanpa ia sadari, takdir sedang mengetuk pintu gubuknya yang reyot, dengan cara yang paling tak terduga. Sabtu sore itu, langit masih memendam sisa-sisa cahaya senja yang keemasan. Alam berdiri di depan cermin retak yang menempel di dinding biliknya, memandangi bayangannya sendiri dengan kritis. Ia telah menyetrika ulang kemeja kremnya hingga hampir terlalu panas. Mencoba meluruskan kerah yang sudah sedikit melengkung karena usia. Celana hitamnya bersih. Meski terlihat jelas jahitan tambalan di bagian lutut yang ia coba sembunyikan dengan cara berdiri agak kaku. Sepatu ketsnya, hadiah dari seorang pengusaha yang baik hati 2 tahun lalu, telah ia gosok hingga warna abu-abunya yang pudar tampak seragam. Ia bahkan meminjam sedikit minyak rambut dari Bulurah, untuk merapikan potongan rambutnya yang sederhana. Tapi semua usaha itu seolah menguap ketika ia sampai di tepi sungai kecil yang memisahkan wilayahnya dari Bukit Riviera. Dari sini, perbedaan kedua dunia itu terlihat begitu telak. Di sisinya, jalanan berbatu, rumah-rumah semi permanen berdesakan, suara televisi dan obrolan hangat keluarga. Di seberang, jalanan aspal mulus yang sepi, pagar tembok tinggi berpilar, dan di puncak bukit, rumah megah bergaya modern minimalis dengan dinding kaca dan lampu sorot yang mulai menyala. Rumah Pak Sobri. Jantung Alam berdegup kencang, bagai genderang perang yang menandai pertempuran melawan rasa rendah dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, mencium bau air sungai yang sedikit anyir, lalu menyeberangi jembatan kayu kecil yang berderak. Setiap langkah mendekati pagar hitam itu terasa seperti menapaki wilayah asing. Keheningan di sini berbeda. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang dijaga. Seorang satpam berseragam rapi mengamatinya dari pos jaga. Alam berusaha terlihat percaya diri, mengangguk kecil, dan menunjukkan surat undangan yang sudah ia bawa. Satpam itu memeriksa daftar di tabletnya, lalu membukakan pintu pagar besi yang bergerak sunyi. "Selamat datang, Tuan. Silakan lurus ke depan." Jalan setapak dari batu Alam mengarah ke pintu utama rumah yang lebih megah dari yang pernah ia bayangkan. Desainnya bersih, garis-garis horizontal yang tegas, dengan hamparan kaca besar yang memantulkan langit senja. Dari dalam, terdengar alunan musik instrumental lembut dan suara riuh rendah orang berbincang. Di depan pintu kayu besar berukir sederhana namun elegan, seorang pelayan paruh baya dengan busana putih hitam sudah menunggu. Senyumnya ramah, tapi mata profesionalnya menyapu Alam dari ujung kepala hingga kaki dalam sekejap. Alam merasa dirinya transparan, semua kekurangan dan kejanggalannya terbaca jelas. "Selamat datang, Tuan Alam.
Ujar pelayan itu dengan suara yang terlatih lunak. Silakan masuk. Begitu melangkah masuk, Alam disergap oleh sebuah ruangan yang membuatnya nyaris terengah. Ruang tamu yang luas dan tinggi, didominasi warna putih, kayu oak, dan aksen batu alam. Sebuah lampu kristal raksasa menggantung seperti tetesan air beku, memancarkan cahaya hangat namun terang. Aroma harum yang ringan, seperti bunga dan kayu sandalwood, memenuhi udara, menutupi bau sabun murah yang mungkin masih melekat pada bajunya. Beberapa tamu sudah berkumpul. Para lelaki mengenakan kemeja linen atau batik halus, para wanita dengan gaun sederhana namun jelas mahal. Mereka memegang gelas kristal, tertawa kecil, berbicara dengan suara terkendali tentang hal-hal yang asing di telinga Alam. Portofolio investasi, rencana pembangunan clubhouse, liburan ke luar negeri. Alam merasa tubuhnya menciut. Ia mengangkat tangan untuk melambaikan salam, tetapi tidak ada yang memerhatikannya. Atau mungkin, mereka memerhatikan, lalu dengan cepat mengalihkan pandangan. Rasa ingin kabur membakar kakinya. Ia beringsut ke sudut ruangan, berusaha menyatu dengan dinding, sambil matanya menjelajah, mencari sesuatu untuk dipegang, secara fisik atau kiasan. Pandangannya tertumbuk pada serangkaian foto berbingkai kayu yang dipajang di rak panjang. Keluarganya yang bahagia, Pak Sobri, yang ia kenali dari sedikit gambarnya di koran lokal, seorang pria berambut memutih dengan wajah teduh namun terlihat tegas, seorang wanita cantik yang lebih muda, tersenyum anggun, istrinya, dan seorang pemuda tampan berusia akhir 20-an dengan senyum percaya diri dan mata tajam. Anak mereka, pikir Alam, keluarga yang sempurna. Tapi ada satu foto lain, lebih kecil, terletak agak terpisah. Foto lama, warnanya sudah agak pudar. Seorang pria muda, mungkin baru awal 30-an, dengan kemeja lengan pendek sederhana, menggendong seorang anak laki kecil di pundaknya. Mereka tertawa lebar. Latar belakangnya pohon mangga dan atap seng. Wajah pria muda itu, ada sesuatu yang mengusik ingatan Alam. Sebuah lekuk mata, garis senyum yang lebar. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia mendekat, ingin melihat lebih jelas. Indah, bukan? Foto lama ayah. Suara itu tiba-tiba muncul di sampingnya, membuat Alam nyaris melompat. Ia menoleh dan bertemu dengan pemuda tampan dari foto tadi. Pria itu kini berdiri sangat dekat, lebih tinggi darinya, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang sempurna dan celana chino. Senyumnya ada di wajah, tapi tidak sampai ke matanya yang berwarna coklat terang dan mengamati Alam dengan seksama. Aku? Ya, sangat, gumam Alam, lidahnya terasa kaku. Rendra, ujar pemuda itu mengulurkan tangan. Sobri Winoto Junior. Meski semua orang memanggilku Rendra. Jabatannya kuat, cepat, dan profesional. Alam, balasnya, merasa telapak tangannya yang kasar menyentuh kulit yang sangat halus. Alam, nama yang unik, ujar Rendra, matanya masih menelisik. Ayah bilang kita harus mengundang semua tetangga, mengenal satu sama lain. Pekerjaanmu di mana, Alam? Pertanyaan sederhana itu terasa seperti interogasi. Saya, bantu-bantu di pasar, bongkar muatan, jaga kios, jawab Alam, berusaha menjaga suaranya tetap datar. Ah, pekerjaan yang mulia, sahut Rendra, anggun mengangguk. Memberi pelajaran tentang kerja keras. Ayah sangat menghargai itu. Ucapannya terdengar benar, tapi nada dan tatapannya terasa merendahkan, memposisikan Alam sebagai objek kajian, bukan tamu setara. Silakan menikmati jamuan. Makanan ada di meja prasmanan di teras belakang. Jangan sungkan. Sebelum Alam bisa berkata apa-apa, Rendra sudah berpaling, menyambut seorang tamu dengan jabat tangan dan senyum lebar yang tiba-tiba terlihat jauh lebih hangat. Alam merasa seperti angin yang lewat, tak meninggalkan bekas. Diajak berbicara, justru membuatnya lebih tersadar akan keberadaannya yang salah tempat. Ia memutuskan untuk mengikuti saran Rendra, makan. Mungkin dengan perut kenyang, kecemasannya akan mereda. Meja prasmanan di teras belakang adalah sebuah pesta visual. Hidangan-hidangan yang ia hanya lihat di televisi, daging panggang dengan saus merah gelap, sayuran hijau mengilap, pasta, aneka salad, dan dessert kecil yang seperti karya seni. Ia mengambil piring kristal dengan gemetar, takut menjatuhkannya. Dengan malu-malu,
Ia mengambil sedikit nasi dan lauk pauk yang dikenalnya. Ia mencari sudut paling terpencil di teras, sebuah bangku kayu di dekat kolam ikan koi yang diterangi lampu biru. Di sanalah ia duduk, mencoba menikmati makanan yang rasanya luar biasa lezat namun seakan tersangkut di tenggorokannya. Dari balik kaca jendela ruang keluarga, ia bisa melihat Pak Sobri untuk pertama kalinya. Pria itu terlihat lebih tua dari dalam foto, dengan bahu sedikit membungkuk dan kerutan di sudut matanya. Ia sedang berbicara serius dengan beberapa tamu, terlihat seperti orang yang memikul beban berat, jauh dari kesan riang dalam foto lamanya. Alam mendesah. Ini adalah sebuah kesalahan. Ia tidak seharusnya ada di sini. Dunia ini bukan untuknya. Ia memutuskan untuk menyelesaikan makanannya secepat mungkin, lalu pergi diam-diam. Tak perlu berpamitan, karena tak seorang pun yang akan menyadari kepergiannya. Saat ia menyeruput air mineral dari gelas kristal, pandangannya kembali tertuju ke dalam rumah, ke foto lama itu. Wajah pria muda itu menghantuinya. Kenapa terasa begitu akrab? Ataukah ini hanya imajinasinya yang rindu akan sebuah sosok ayah? Ia tak tahu bahwa dari balik jendela di lantai atas, sepasang mata yang penuh penyesalan dan keheranan telah mengamatinya sejak tadi, dan sebuah kenangan yang telah lama terpendam mulai retak, bersiap untuk membanjiri kesadaran seorang ayah yang telah kehilangan separuh jiwanya. Makanan yang lezat itu terasa seperti kerikil di kerongkongan alam. Setiap suap adalah pengingat akan jurang pemisah yang begitu dalam. Ia menyelesaikan piringnya dengan cepat. Rasa malu mengalahkan rasa lapar. Di sekelilingnya, gelak tawa dan percakapan hangat mengalir seperti musik latar yang tak ia pahami. Ia merasa seperti hantu di pesta orang hidup, hadir secara fisik, tetapi sama sekali tak terhubung. Dia melirik ke arah pintu utama. Hanya selusin langkah, melewati ruang tamu yang luas itu, dan kebebasan. Ia bisa kembali ke kegelapan yang akrab, ke genting bocor dan kesunyian gubuknya. Tanpa menoleh lagi ke arah foto yang mengusik itu, alam pun bangkit. Ia menaruh piring dan gelas kosongnya di atas nampan yang disediakan pelayan, lalu berjalan pelan, berusaha tidak menarik perhatian. Udara malam di teras belakang terasa segar. Tetapi ketika ia melangkah masuk kembali ke ruang tamu, kehangatan yang artifisial dan aroma parfum mahal langsung menyergapnya. Ia menunduk, fokus pada pola lantai marmer yang berkilauan, dan berjalan menuju pintu. Tangan kanannya sudah membuka kunci gagang pintu kayu yang besar dan berat itu ketika sebuah suara menghentikannya. "Kau sudah pergi." Suara itu dalam, sedikit serak, namun memancarkan semacam otoritas yang lembut. Alam membeku. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana, berdiri Pak Sobri. Pria itu baru saja keluar dari sebuah koridor di sebelah kanan, mungkin dari ruang kerja atau perpustakaan pribadi. Ia mengenakan kemeja linen berwarna abu-abu muda yang sederhana, lengan digulung hingga ke siku. Di ujung hidungnya masih tersangkut kacamata baca, tali hitamnya menjuntai. Rambutnya yang memutih terlihat sedikit berantakan, seolah baru saja dirubung tangan yang gelisah. Wajahnya terlihat lelah, dengan lingkaran hitam samar di bawah mata, tetapi ada suatu intensitas di dalam tatapannya yang membuat alam tidak bisa berpaling. Tatapan pertama mereka bagai sambaran listrik statis di udara kering. Ada sesuatu di mata Pak Sobri yang membuat alam terpaku. Bukan kemarahan, bukan juga rasa ingin tahu biasa. Itu adalah sebuah penelusuran. Sebuah pengamatan yang mendalam dan penuh emosi, seolah-olah pria itu sedang mencoba memecahkan kode dari wajah alam, mencari sesuatu yang hilang. Matanya, berwarna coklat tua yang sama persis dengan mata alam, berkedip cepat, dipenuhi oleh gelombang keheranan, keraguan, dan sebuah kesedihan purba yang tiba-tiba mencuat. "Maaf, aku baru saja selesai dengan telepon penting dari Singapura," ujar Pak Sobri, mendekat. Suaranya lebih lembut sekarang, seperti berusaha menenangkan. "Aku tak sempat menyambut tamu-tamu lebih awal. Rendra bilang ada tetangga baru yang datang." Ia berhenti, hanya sedepa dari Alam. "Kau adalah..." "Alam, Pak," jawab Alam, suaranya nyaris seperti bisikan. Ia berusaha menunduk, tetapi tatapan Pak Sobri itu seperti magnet, menahannya tetap tegak. "Alam." Pak Sobri mengulangi namanya, bukan sebagai pertanyaan, melainkan seperti menggumamkan sebuah kata yang akrab dari masa lalu. Suaranya bergetar halus. "Nama yang indah, penuh kedamaian. Ibumu yang memberikannya."
Pertanyaan itu menohok tepat di ulu hati. Kurasa begitu, Pak, jawab Alam, tenggorokannya terasa kering. Aku tak terlalu ingat. Ibu sudah lama meninggal. Dan ayah juga menghilang, sejak aku kecil. Sekejap, seluruh warna di wajah Pak Sobri seperti memudar. Ia sedikit terhuyung. Tangannya refleks mencari sandaran di dinding dekatnya. Napasnya tersendat. Menghilang? Gumamnya. Matanya tak lepas dari Alam, seakan memotret setiap detail. Bentuk alis yang tebal, lekuk hidung yang lurus, bibir yang sedikit merekah saat gugup. Bagaimana ibumu? Meninggal karena sakit, 10 tahun lalu, Pak. Sejak itu aku hidup sendiri. Sendiri. Pak Sobri mengulang, dan untuk pertama kalinya, Alam melihat kilatan air mata di sudut mata pria itu. Pria sekaya, sekuat, dan sepintar itu, tampak sangat rapuh di hadapannya. Di mana kau tinggal? Di seberang sungai, Pak, yang dekat dengan pasar. Di kampung nelayan? Di rumah panggung kayu? Tanya Pak Sobri tiba-tiba, suaranya mendesak. Bukan, Pak, itu sudah dibongkar. Aku tinggal di gubuk kecil di ujung, dekat pohon beringin tua. Jelas Alam, bingung dengan antusiasme yang tiba-tiba. Pak Sobri mengangguk pelan. Tatapannya menjadi jauh, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Tangannya, yang besar dan berbuku-buku meski kini halus, naik seolah ingin menyentuh bahu Alam, tetapi berhenti di tengah udara, gemetar. Alam, bisiknya lagi, suaranya serak oleh beban emosi yang tak terbendung. Ada satu hal, mungkin terdengar aneh. Tetapi bolehkah aku bertanya, apakah kau punya tanda lahir? Sesuatu yang unik. Alam merasa dunia di sekelilingnya bergoyang. Pertanyaan ini, tanda itu, rahasia kecilnya yang selalu ia sembunyikan. Tanda lahir, Pak. Ya, bentuknya seperti bulan sabit. Kecil. Biasanya di dekat bahu. Pak Sobri menggambarkan dengan jarinya di udara. Gerakannya penuh harap yang nyaris putus asa. Detak jantung Alam membahana di telinganya. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu? Rasa takut dan harapan yang membingungkan menyergapnya. Ia hanya bisa mengangguk. Pelan, nyaris tak terlihat. Mengapa? Suaranya tercekat. Mengapa Pak Sobri tahu itu? Air mata yang selama ini ditahan di sudut mata Pak Sobri akhirnya meluncur. 1, 2 tetes, mengalir di garis kerutnya yang dalam. Karena, ucapnya, suaranya pecah dan penuh keajaiban yang menyakitkan. Karena aku yang memilih nama, Alam, untukmu. Ibumu yang setuju. Karena tanda bulan sabit kecil di bahu kanan itu, persis seperti yang dimiliki ibumu, suci. Dan karena... Belum sempat kalimat itu selesai, sebuah suara memotong dengan tajam dari balik mereka. Ayah, ada di sini ternyata. Rendra berdiri di mulut koridor. Wajahnya masih tersenyum, tetapi matanya dingin dan waspada. Ia melangkah cepat, dengan sengaja menempatkan dirinya di antara Alam dan Pak Sobri, memutuskan kontak mata yang intens itu. Semua tamu sudah mulai bertanya tentang ayah, ujar Rendra, meletakkan tangan dengan posesif di lengan Pak Sobri. Dan ada panggilan penting lagi dari mitra di Jakarta. Masih online di ruang kerja. Mereka menunggu keputusan final tentang proyek Joint Venture. Ini sangat krusial, ayah. Pak Sobri tampak terbangun dari trans. Ia memandang Rendra, lalu kembali ke Alam, dengan konflik yang jelas terlihat di wajahnya. Bisnis atau sesuatu yang jauh lebih penting? Lebih personal? Ayah, proyek ini nilainya miliaran. Kita sudah bahas berbulan-bulan. Desak Rendra, suaranya lembut tapi penuh tekanan. Dan Tuan Alam, ia menoleh, memberi senyum diplomatik. Terima kasih sudah datang. Maaf acaranya terganggu. Lain kali kita bisa ngobrol lebih lama. Kata-kata itu adalah sebuah pengusiran yang elegan. Alam bisa merasakannya. Ia melihat mata Pak Sobri yang masih berusaha menahannya. Mulut pria itu terbuka seperti ingin berkata sesuatu. Tetapi Rendra sudah dengan lembut namun pasti membelokkan badan ayah angkatnya ke arah koridor. Selamat malam, Pak.
Ucap Alam cepat, memutuskan untuk menyelamatkan diri sendiri dari situasi yang semakin tidak nyaman dan membingungkan itu. Ia tidak menunggu jawaban. Ia membuka pintu, dan melangkah keluar ke malam yang dingin, meninggalkan kehangatan istana, aroma parfum, dan pertanyaan yang menggantung seperti pedang di udara. Jantungnya berdebar kencang. Pikirannya berputar liar. Tanda bulan sabit. Nama Alam. Ibunya, Suci. Mata Pak Sobri yang basah. Sesuatu yang besar, yang tak terduga, baru saja mengoyak permukaan kehidupan tenangnya. Dan di balik pintu kayu besar yang kini tertutup rapat, seorang ayah berdiri terpaku, didorong oleh anak angkatnya, dengan hati yang hancur dan ingatan yang mulai menerjang seperti air bah. Sementara bisnis, yang sangat krusial, tiba-tiba terasa hampa dan tak berarti sama sekali. Malam itu, Alam tidak bisa tidur. Bayangan tatapan Pak Sobri yang berlinang dan suaranya yang serak bergema di kepalanya, bercampur dengan gambaran dinginnya senyum Rendra dan kemewahan rumah yang membuatnya ngeri. Ia membolak-balik tubuh di depannya, mendengarkan suara pluk-plung dari ember dengan kesadaran yang semakin tajam. Tanda bulan sabitnya terasa seperti terbakar di bawah kain baju tidurnya yang tipis. Sebuah rahasia yang tiba-tiba menjadi pusat dari sebuah misteri besar. Keesokan paginya, saat ia bersiap untuk pergi ke pasar, hari ini ia harus membantu membereskan kios buah yang baru datang. Ia mendengar ketukan hati-hati di pintu biliknya. Bukan ketukan preman atau debt collector. Ini lembut, hampir malu-malu. Saat dibuka, di sana berdiri Mbak Sari, wanita parubaya yang menjadi asisten rumah tangga di rumah Pak Sobri. Ia mengenakan sarung dan kebaya sederhana, tanpa seragam putih hitam semalam. Di tangannya, ia membawa sebuah rantang stainless steel bersih. "Selamat pagi, Mas Alam," ucapnya dengan suara lembut. Matanya yang bijak memancarkan simpati yang tulus. "Ini, dari Bapak. Makanan sisa semalam masih banyak dan masih enak. Sayang kalau dibuang." Alam terkejut. Ia mengundurkan diri, membiarkan Mbak Sari masuk. Wanita itu memasukkan rantang ke meja kecil. Lalu matanya menyapu ruangan dengan cepat. Bukan dengan penilaian, tapi dengan keprihatinan yang mendalam. "Terima kasih, Mbak. Sangat baik sekali," ucap Alam, masih bingung. "Tidak usah sungkan, Mas. Bapak sangat berterima kasih atas kedatangan Mas kemarin." Mbak Sari berhenti, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. "Bapak adalah orang baik. Hanya saja banyak bebannya." Alam hanya mengangguk. Ada kehangatan otentik dari Mbak Sari yang kontras dengan kesan kaku dari rumah itu. Saat mereka mengobrol ringan tentang cuaca dan pasar, Alam perlu mengisi ulang galon air minumnya. Galon itu kosong dan terletak di sudut. Dengan gerakan terbiasa, ia membungkuk, meraih galon kosong itu, dan dalam prosesnya, kaos oblongnya yang longgar tersingkap, memperlihatkan punggung dan bahu kanannya. Dan di sana, jelas terlihat, tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit, berwarna coklat muda, seperti cap di kulitnya. Mbak Sari, yang sedang berdiri tak jauh, melihatnya. "Astagfirullah." Suara itu keluar dari mulutnya seperti desahan nafas yang tertahan. Wajahnya yang ramah tiba-tiba berubah pucat pasi. Bibirnya bergetar, matanya membesar, terpaku pada tanda itu seolah ia melihat hantu. Alam cepat-cepat merapikan bajunya, merasa malu. Tapi ekspresi Mbak Sari membuatnya khawatir. "Ada apa, Mbak?" Mbak Sari menggeleng-geleng cepat. Tangannya menekan dadanya. Tidak apa-apa, Mas. Maaf. Ia mengambil langkah mundur. Pandangannya tidak lagi bisa bertemu dengan Alam. Saya harus pergi. Bapak butuh dibantu. Silakan dinikmati makanannya." Dan sebelum Alam bisa menahan atau bertanya lebih lanjut, Mbak Sari hampir berlari keluar dari gubuknya, meninggalkan Alam dalam kebingungan yang lebih dalam. Wanita itu pasti tahu sesuatu. Tanda bulan sabit itu berarti sesuatu bagi mereka. Sepanjang hari di pasar, pikiran Alam melayang. Ia bekerja dengan otomatis, seringkali salah hitung atau salah menaruh barang. Bu Lurah, tetangganya yang berjualan bumbu di kios sebelah, memperhatikannya. "Kenapa, Alam? Mukamu pucat, kayak ketemu pocong," goda Bu Lurah. Alam hanya menggeleng, tersenyum tipis.
Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak paham? Malam harinya, setelah matahari benar-benar terbenam dan kampung kembali sunyi, Alam duduk sendiri di depan gubuknya, menatap bintang-bintang yang samar karena polusi cahaya kota. Suara jangkrik dan kodok bersahutan. Ia sedang mencoba memproses segala sesuatu, ketika sebuah lampu sorot dari mobil mendekat perlahan. Bukan mobil mewah Rendra. Ini mobil SUV besar yang gagah, tetapi bukan untuk pamer. Mobil itu berhenti di depan jalan setapak menuju gubuknya. Pintu dibuka, dan Pak Sobri sendiri yang turun. Ia mengenakan jaket sederhana, wajahnya terlihat lebih letih dari semalam, tetapi ada tekad yang kuat di matanya. Ia melangkah menuju Alam, tanpa diantar sopir atau satpam. Alam bangkit, jantungnya berdebar kencang lagi. Pak Sobri. Bisa kita bicara sebentar, Alam? Suara Pak Sobri terdengar kering. Di sini saja. Tidak akan lama. Alam mengangguk, lalu mengambil 2 bangku kayu, menawarkan satu pada Pak Sobri. Pria kaya raya itu duduk tanpa ragu, meski bangku itu kasar dan goyah. Ia memandang Alam dalam-dalam, dalam cahaya lampu temaram dari gubuk. Aku tidak bisa berhenti memikirkan pertemuan kita semalam, mulai Pak Sobri, tangannya terkepal di pangkuannya. Dan apa yang Basari ceritakan padaku hari ini, tentang tanda yang ia lihat. Alam menelan ludah. Jadi benar. Itu tentang tanda lahirnya. Ceritakan padaku tentang ibumu, Alam. Sedetail mungkin yang kau ingat. Dengan suara bergetar, Alam mulai bercerita tentang ibunya, Suci, seorang penjahit yang lemah lembut tapi tangguh. Tentang kenangan samar tentang ayahnya yang pergi. Tentang penyakit yang menyergap ibunya. Tentang penguburan yang sederhana. Tentang tahun-tahun menyendiri. Pak Sobri mendengarkan dengan intensitas yang menghancurkan. Air mata diam-diam mengalir di pipinya. Saat Alam menyelesaikan cerita, udara terasa berat. Alam, bisik Pak Sobri, suaranya hampir tak terdengar. Aku punya cerita juga. Tentang seorang pemuda miskin bernama Sobri, yang jatuh cinta pada penjahit cantik bernama Suci. Mereka menikah, dikaruniai seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Alam. Setiap kata diucapkan dengan rasa sakit. Sobri itu nekat. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ia mendengar ada proyek di Kalimantan yang menjanjikan uang banyak. Ia pergi, berjanji pulang membawa rezeki. Alam tidak bernapas. Tapi kapal yang ia tumpangi karam di Selat Karimata. Ia selamat, terdampar di pesisir Sumatera, tetapi kepalanya terbentur keras. Ia kehilangan ingatan. Sama sekali. Tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya. Pak Sobri menutup mata, menahan gelombang emosi. Bertahun-tahun ia hidup sebagai orang lain. Bekerja serabutan, lalu sedikit demi sedikit ingatannya pulih. Tapi potongan-potongan itu acak. Yang paling kuat adalah ingatan tentang seorang bayi dan tanda bulan sabit. Ia membangun hidup baru, bisnis, kekayaan, bahkan mengangkat seorang anak. Tapi selalu ada lubang di hatinya. Ingatannya baru pulih sepenuhnya beberapa bulan lalu. Dan hal pertama yang ia cari adalah desa di seberang sungai ini. Tapi rumahnya sudah tidak ada. Dan semua orang bilang keluarganya sudah pergi, atau meninggal. Ia membuka mata, menatap Alam dengan sorot yang menyayat hati. Aku telah mencari-cari. Aku membeli rumah di bukit itu. Karena dari jendela kamar kerjaku, aku bisa melihat ke arah sini. Ke arah pohon beringin tua ini. Aku berharap, berdoa, ada tanda dari masa laluku. Alam merasa seluruh tubuhnya dingin. Angin malam seakan berhenti. Dunia berkonsentrasi hanya pada pria di depannya dan kata-katanya yang tak masuk akal, tapi sekaligus sangat masuk akal. Apakah kau? Alam tak sanggup menyelesaikan. Aku yakin, Alam, dari tatapanmu pertama, dari namamu, dari tanda itu, dan dari ceritamu, ucap Pak Sobri, suaranya kini penuh keyakinan yang mengharukan. Aku adalah Sobri, ayahmu. Dan dalam keheningan malam yang pecah oleh suara serak itu, Alam merasa seluruh fondasi hidupnya runtuh dan dibangun kembali dalam sekejap. Sebelum ia bisa bereaksi, entah marah, menangis, atau memeluk,
Cahaya lampu tinggi lain menerpa mereka. Sebuah mobil sport mewah berhenti dengan kasar. Rendra keluar dengan wajah yang dingin dan terkendali, namun mata yang berapi-api. "Ayah, kenapa ayah di sini? Saya cari kemana-mana," ujarnya, berjalan cepat. Ia sengaja berdiri menghalangi pandangan antara Alam dan Pak Sobri. "Ayah tahu ini berbahaya? Daerah ini tidak aman malam-malam. Dan ayah sedang tidak enak badan. Ingat, dokter melarang ayah kelelahan dan stres." "Rendra, ini penting. Coba potong Pak Sobri. Tidak ada yang lebih penting dari kesehatan ayah," tegas Rendra, suaranya meninggi. Ia menoleh ke Alam, dan kali ini, senyum diplomatisnya hilang. "Maaf, Tuan Alam, tapi ayah saya harus istirahat. Beliau punya riwayat jantung. Pertemuan ini sudah cukup." Ia meraih lengan Pak Sobri dengan kuat, lebih mirip menarik daripada membimbing. "Ayo, ayah. Sopir sudah menunggu. Besok ada rapat dewan direksi pagi-pagi." Pak Sobri terlihat terpecah. Tubuhnya lemah antara keinginan untuk tetap di sana dan desakan fisik Rendra. Ia memandang Alam, matanya memohon pengertian. "Alam, aku..." "Tidak apa, Pak," gumam Alam, perasaannya hancur berkeping-keping. Pengakuan yang baru saja diterimanya, yang seharusnya menjadi momen paling menentukan dalam hidupnya, diinjak-injak dan diputus lagi. "Silakan, jaga kesehatan." Dengan perasaan terkalahkan, Pak Sobri membiarkan dirinya dibawa pergi oleh Rendra. Mobil SUV itu pergi, diikuti oleh mobil sport Rendra, meninggalkan Alam sendirian di kegelapan, dengan sebuah kebenaran besar yang terbengkalai dan rasa pahit bahwa ada seseorang yang sangat tak menginginkannya dekat dengan ayah yang baru saja ditemukannya. Mobil SUV melaju pelan menyusuri jalan aspal mulus menuju Bukit Riviera. Di dalamnya, keheningan terasa seperti zat padat yang menyesakan. Pak Sobri duduk di kursi penumpang depan. Kepalanya bersandar di jendela yang dingin, matanya kosong menatap kilatan lampu jalan yang lewat. Tapi pikirannya adalah lautan badai. Seorang bayi menangis. Suara lembut seorang wanita bersenandung. Sudah, Alam sayang. Papa pulang nanti bawa oleh-oleh." Itu Suci. Suara itu jelas sekali sekarang, setelah bertahun-tahun terpendam seperti pita kaset yang rusak. Dia memeluk wanita itu dari belakang, mencium rambutnya yang wangi sabun cuci. "Aku janji, Ci, kalau sukses di Kalimantan, kita bangun rumah batu. Alam kita sekolah yang bagus." Suci menoleh. Matanya berkaca-kaca tapi tersenyum. "Yang penting pulang selamat, BRI. Kami tunggu." Kemudian adegan berubah. Gelap, air asin yang menusuk hidung, teriakan panik, benturan keras di kepala, dan kemudian kosong. Kosong yang panjang dan dingin. Air mata mengalir lagi, tanpa suara, di pipinya yang mulai keriput. Rasa bersalah itu begitu menyiksa. Ia telah meninggalkan mereka. Ia telah gagal memenuhi janji paling dasar seorang suami dan ayah, hadir. "Sopir, berhenti sebentar," perintahnya tiba-tiba, suaranya serak. Mobil berhenti di tepi jalan, persis di pinggir sungai kecil, tak jauh dari jembatan kayu yang menghubungkan kedua dunianya. Pak Sobri keluar, menghirup udara malam yang lembab. Dari sini, ia bisa melihat titik cahaya kecil dan redup dari gubuk Alam. Anaknya yang hidup dalam kemiskinan, sendirian, sementara ia tinggal di istana di atas bukit. "Ayah, ini tidak sehat." Udara malam lembab. Protes Rendra yang sudah turun dari mobilnya dan menghampiri. "Ingatanku kembali sepenuhnya, Rendra," ucap Pak Sobri tiba-tiba, tanpa menoleh. "Semuanya. Tentang istriku. Tentang anakku." Rendra terdiam sesaat, lalu berusaha tenang. "Itu bagus, Ayah. Tapi, kita harus hati-hati. Kita tidak bisa langsung mempercayai orang asing hanya karena kemiripan atau cerita. Banyak penipu di luar sana." "Ini bukan penipuan, Rendra," hardik Pak Sobri. Untuk pertama kalinya suaranya meninggi pada anak angkatnya. Ia menoleh, matanya merah. "Aku melihatnya. Aku merasakannya di sini." Ia menunjuk dadanya. "Dia adalah darah dagingku." Rendra menghela napas, berpura-pura mengerti. "Baik, Ayah.
Kalau ayah yakin. Tapi marilah kita lakukan dengan benar. Dengan cara yang legal dan aman untuk ayah. Dan untuk dia juga. Kita lakukan tes DNA. Untuk memastikan. Untuk melindungi semua pihak. Setelah hasilnya keluar, baru kita bicara langkah selanjutnya. Dia juga butuh waktu untuk menyesuaikan. Ayah. Langsung membawanya ke sini bisa membuatnya kewalahan. Kata-kata Rendra terdengar logis. Bahkan penuh perhatian. Mereka menusuk keraguan kecil yang masih ada di benak Pak Sobri. Apa jadinya jika ia salah? Jika ia membawa harapan palsu pada alam, luka anak itu akan bertambah dalam. SDNA. Gumam Pak Sobri. Ya, ayah. Saya akan urus. Dokter pribadi kita bisa ambil sampel dengan diam-diam. Kita juga akan selidiki latar belakangnya dengan detektif yang dipercaya. Untuk memastikan keamanan keluarga kita, bujuk Rendra, menempatkan tangan di bahu Pak Sobri. Percayakan pada saya. Ayah fokus saja pada kesehatan. Biar saya yang urus administrasinya. Rasa lelah yang mendalam dan keinginan untuk melakukan ini dengan benar membuat Pak Sobri mengalah. Ia mengangguk lesu. Baik. Tapi cepat, Rendra. Aku tidak sabar. Tentu, ayah. Saya akan prioritaskan. Keesokan harinya, di balik pintu ruang kerjanya yang mewah, Pak Sobri memberikan perintah rahasia pada Mbak Sari dan pengacaranya yang paling tua, Pak Yusuf. Aku ingin tes DNA dengan alam. Dan selidiki semua tentang hidupnya. Tapi dengan sangat hati-hati. Jangan sampai dia tersinggung atau merasa diawasi. Mbak Sari mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Sudah lama saya menunggu hari ini. Pak, saya selalu yakin Ibu Suci dan Mas Alam masih ada. Sementara itu, di ruang kerjanya sendiri, Rendra mengadakan rapat kecil yang berbeda. Ia berbicara dengan manajer personalianya yang juga loyalisnya, dan seorang detektif, bayaran yang sering ia gunakan untuk urusan-urusan kurang etis. Orang ini, Alam, ujar Rendra, melemparkan foto hasil jepretan diam-diam dari kejauhan. Dia mengancam posisi saya. Ayah sudah mulai tidak logis. Saya perlu kamu buatkan laporan yang menunjukkan dia bermasalah. Hutang, pergaulan buruk, apapun. Juga, pastikan proses tes DNA berjalan, tetapi saya ingin salinan hasilnya sebelum ayah menerimanya. Paham? Si detektif mengangguk, tanpa ekspresi. Saya paham, Pak Rendra. Untuk tes DNA, Rendra melanjutkan, kita akan bantu prosesnya. Pastikan sampel dari ayah mudah diambil. Untuk sampel dari pemuda ini. Ia tersenyum tipis. Mbak Sari terlalu emosional. Dia bisa ceroboh. Kita kirim seseorang yang lebih netral. Rencana telah disusun. Di permukaan, semua tampak berjalan untuk kebaikan. Rekonsiliasi keluarga yang hilang. Di balik layar, Rendra menjalin jaringnya dengan cermat. Ia memanfaatkan keinginan Pak Sobri untuk melakukan dengan benar, sebagai alat penundaan dan kontrol. Malam itu, Pak Sobri tidak bisa tidur lagi. Ia berdiri di jendela kamar kerjanya di lantai 2, memandang keluar. Dengan teropong kecil yang ia gunakan untuk mengamati burung, ia mengarahkannya ke gubuk alam. Ia melihat bayangan anaknya bergerak di dalam, membaca buku di bawah lampu temaram, lalu mematikan lampu. Rasa sakit di dadanya tak tertahankan. Anakku, aku di sini. Aku akan menebus semua waktu yang hilang. Namun, di lantai bawah, Rendra juga sedang berjaga. Ia melihat cahaya dari kamar kerja ayah angkatnya masih menyala, dan tahu apa yang sedang dilakukannya. Sebuah kedipan kepuasan muncul di matanya. Biarkan ayahnya merana dalam penyesalan dan kerinduan. Semakin emosional Pak Sobri, semakin tidak logis keputusannya nanti. Dan ketika laporan buruk tentang alam serta keraguan atas tes DNA itu ia persembahkan, Pak Sobri akan bingung, ragu, dan akhirnya mundur. Pertempuran diam-diam untuk hati seorang ayah dan hak seorang anak telah dimulai. Dan gelombang ingatan yang kembali itu bukanlah akhir, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Pak Sobri mungkin telah menemukan memori masa lalunya, tetapi Rendra bertekad mengendalikan masa depannya,
dan masa depan warisan yang ia anggap sudah menjadi haknya. Hari-hari setelah pertemuan malam yang mengguncang itu terasa aneh bagi Alam. Seperti hidup dalam gelembung yang terombang-ambing antara kenyataan lama dan sebuah kemungkinan baru yang menakutkan. Ia masih pergi ke pasar, masih bongkar muatan, tapi pikirannya selalu melayang ke bukit di seberang sungai, ke pria yang mengaku sebagai ayahnya. Rasa bingung dan rentannya mulai digantikan oleh kemarahan yang membara. Mengapa ayahnya? Jika benar itu ayahnya, begitu mudah diarahkan oleh Rendra? Mengapa tidak ada tindakan nyata selain pertemuan diam-diam yang terputus? Apakah penyesalan dan pengakuan hanya kata-kata belaka? Ketika kemarahan itu mencapai puncaknya, datanglah Rendra. Ia muncul bukan dengan mobil sportnya yang menyolok, tetapi dengan mobil SUV mewah yang lebih santai. Hari itu Alam sedang membersihkan area belakang kios buah. Bajunya kotor oleh debu dan sisa-sisa daun. Rendra mendatanginya dengan langkah percaya diri, tak peduli pada pandangan penasaran para pedagang. "Alam, ada waktu sebentar?" tanya Rendra. Senyumnya ramah namun tetap menjaga jarak, seolah tak ingin bajunya yang mahal terkena kotoran. Alam mengangguk. Waspada. Ia mengajak Rendra ke pinggir pasar yang lebih sepi. "Ayah sangat terkesan denganmu," mulai Rendra, langsung ke pokok persoalan. "Dia bilang kamu pekerja keras, jujur, dan dia merasa ada ikatan khusus." Rendra memilih kata-katanya dengan hati-hati, seolah memberikan pengakuan kecil. "Kami membicarakanmu, dan ayah punya ide. Dia ingin membantumu, tapi tidak dengan cara yang membuatmu tidak nyaman atau seperti menerima sedekah." Alam diam, menunggu. "Kami punya divisi logistik. Gudang besar di kawasan industri, sekitar 45 menit dari sini. Butuh orang yang bisa dipercaya untuk mengawasi arus barang, administrasi sederhana. Gajinya tentu jauh lebih baik daripada di sini," Rendra menjelaskan, matanya mengamati reaksi Alam. "Ini tawaran serius. Ayah ingin kamu punya kesempatan yang lebih baik. Dan, dengan kamu bekerja di perusahaan keluarga, kamu dan ayah bisa punya waktu lebih banyak untuk saling mengenal." Tawaran itu seperti umpan yang sempurna. Keluar dari kemiskinan, dekat dengan ayah kandungnya, masa depan yang stabil. Tapi sesuatu dalam nada Rendra, dalam senyumnya yang terlalu sempurna, membuat Alam merasa tidak enak. "Ini, tiba-tiba sekali, Pak Rendra," kata Alam hati-hati. "Panggil saja Rendra. Kita bisa jadi saudara," sela Rendra cepat. "Dan memang tiba-tiba. Tapi terkadang kesempatan baik tidak datang dua kali. Pikirkan. Ini untuk kebaikanmu." Ia mengeluarkan kartu nama elegan. "Hubungi saya kalau sudah putuskan. Tapi jangan lama-lama. Posisi itu sedang dibutuhkan." Setelah Rendra pergi, Alam memegang kartu nama itu, perasaannya campur aduk. Apakah ini jalan keluarnya? Atau sebuah perangkap? Konflik tahap pertama Rendra dimulai. Esoknya, saat Alam pulang larut malam setelah membantu menjaga warung kopi, ia menemukan sepeda motornya yang tua dan sudah sering mogok, satu-satunya aset transportasinya, dalam keadaan rusak parah. Ban dicukur dalam, kabel-kabel vital dipotong. Tidak ada penjelasan. Hanya sebuah peringatan diam-diam. Ia terpaksa jalan kaki pulang. Di sebuah lorong gelap dekat sungai, 3 pemuda berpostur kekar menghadangnya. "Kamu Alam?" tanya yang paling besar, suaranya kasar. "Ya, ada perlu. Kamu punya utang sama bos kami." "Sudah jatuh tempo," tuduhnya tanpa dasar. "Saya tidak punya utang pada siapa-siapa," bantah Alam, jantungnya berdegup kencang. "Jangan banyak bacot," hardik pemuda itu, mendorongnya. "Kami dikirim buat ngasih peringatan. Lingkungan ini bukan buat orang kere kayak kamu. Mending kamu cari tempat lain. Atau nanti kami yang bikin kamu minggat." Mereka tidak memukulnya, hanya mengitarinya, menatapnya dengan ancaman, lalu pergi meninggalkan Alam yang gemetar dan marah. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini teror. Dan hanya ada satu orang yang punya motif dan sumber daya untuk melakukannya, Rendra. Tawaran, kerja, di gudang yang jauh tiba-tiba memiliki makna baru, pengusiran yang elegan. "Pergilah dari sini, jauh dari ayahmu, atau kami akan membuat hidupmu sengsara." Alam memilih untuk melawan.
Ia tidak menghubungi Rendra. Ia memperbaiki sepeda motornya sebisanya dengan uang tabungan yang sedikit. Ia melaporkan perusakan itu ke Pak RT. Meski tahu tidak akan ada tindakan. Ia juga mulai lebih waspada, pulang lebih awal, dan menghindari lorong-lorong gelap. Rendra meningkatkan tekanannya. Beberapa hari kemudian, ketika Alam sedang antri mengambil air di bak umum, seorang wanita parubaya yang dikenal sebagai penggosip kampung berbisik keras padanya. Dengar-dengar lo lagi dicariin rentenir, Alam. Katanya lo minjem buat biayain ibumu dulu. Mending lo lari sana, malu-maluin kampung. Kabar bohong itu menyebar cepat. Beberapa tetangga yang baik pun mulai memandangnya dengan curiga. Rekan kerjanya di pasar mulai menjaga jarak. Alam merasa dikucilkan di tempat yang selama ini menjadi rumahnya. Puncaknya adalah ketika preman yang sama kembali mendatanginya. Kali ini lebih berani di siang bolong, di dekat kiosnya. Bos kami kasih waktu seminggu. Bayar utangmu, atau minggat dari sini. Kita nggak mau ada masalah sama polisi, tapi kita bisa bikin hidup lo jadi neraka. Ancam mereka. Kali ini dengan sedikit pukulan di perut yang membuat Alam terpukul mundur. Bu Lurah, yang melihat kejadian itu, berteriak mengusir preman-preman itu. Ia membantu Alam berdiri. Alam, anakku, apa yang terjadi? Kamu terlibat apa? Dengan mata berkaca-kaca, Alam menggigit bibir. Saya tidak berutang, Bu. Ini karena orang di seberang sungai itu. Bu Lurah memandangnya penuh pengertian. Ia sudah mendengar desas-desus. Kalau dia benar ayahmu, kenapa dia biarkan ini terjadi? Itulah pertanyaan yang juga menghantui Alam. Apakah Pak Sobri tidak tahu? Atau apakah ia diam-diam menyetujui cara Rendra? Mungkin kekayaan dan kenyamanan telah mengubahnya. Mungkin ia malu memiliki anak miskin seperti dirinya. Jerat Rendra bekerja dengan sempurna. Ia tidak hanya menyerang fisik dan ekonomi Alam, tetapi juga mental dan sosialnya. Ia mengisolasi Alam, membuatnya merasa tidak aman, tidak diinginkan, dan terpojok. Tujuannya jelas, mendorong Alam untuk menerima jalan keluar yang ia tawarkan. Pergi jauh, ke dalam kendali Rendra di gudang terpencil, di mana ia bisa diawasi dan dinetralisir. Di tengah keputusasaan itu, di saat Alam hampir saja menyerah dan mengambil kartu nama Rendra untuk meminta perlindungan, seorang sekutu tak terduga muncul dari balik bayang-bayang istana di bukit. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal masuk ke HP tua Alam. Jangan percaya Rendra. Tahan kuat. Bapak tidak tahu teror ini. Saya bantu dari sini. Mbak Sari. Cahaya kecil di tengah kegelapan. Jerat Rendra mungkin kuat, tetapi ia tidak menghitung pada kesetiaan dan nurani seorang ibu rumah tangga yang telah mengenal kebenaran sejak awal. Pertempuran untuk masa depan Alam baru saja memasuki babak baru. Pesan singkat dari Mbak Sari itu bagai oase di tengah gurun keputusasaan. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, Alam merasa tidak sendirian. Ada seseorang di dalam benteng musuh yang berada di sisinya. Ia tidak langsung membalas. Hatinya masih penuh kehati-hatian yang tertanam setelah diteror. Tapi keesokan harinya, ketika ia pulang ke gubuknya yang semakin terasa seperti target, ia menemukan sebuah bungkusan plastik hitam tergantung di gagang pintu. Di dalamnya ada 2 lontong sayur hangat, sebungkus telur balado, dan sebotol air mineral. Juga sebuah catatan kecil, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi dan sederhana. Makan yang cukup. Jaga kesehatan. Jangan terima tawaran kerja dari Tuan Rendra. S. Air mata berkaca-kaca di mata Alam. Bukan karena makanan, tapi karena perhatian tulus yang tidak pernah ia rasakan sejak ibunya meninggal. Ia memakan makanan itu dengan lahap, merasakan kehangatan yang mengisi perutnya dan sedikit menghangatkan hatinya yang dingin. Beberapa hari kemudian, setelah insiden teror dari preman, HP tua Alam berdering lagi. Nomor yang sama. Bapak sakit hati karena terpaksa setuju tes DNA dan investigasi dulu. Tuan Rendra yang atur semuanya. Bapak tidak tahu soal teror. Bapak sering lihat ke arah rumahmu dari jendela. S. Pesan itu memberikan pencerahan. Jadi Pak Sobri bukan tidak peduli. Ia terjebak. Rendra yang memanipulasi situasi. Alam membalas untuk pertama kalinya. Singkat, terima kasih infonya, Mbak.
Bagaimana caranya bertemu Bapak? Jawabannya datang malam hari. Sulit. Tuan Rendra atau asistennya selalu ada. Tapi Bapak ada jadwal pemeriksaan rutin di RS Pondok Indah besok jam 10 pagi. Biasanya Tuan Rendra hanya antar jemput, tidak temani masuk. Mungkin kamu bisa, kebetulan, ada di sana. RS Pondok Indah. Rumah sakit mewah yang bahkan biaya parkirnya mungkin lebih mahal dari makanannya sehari. Tapi ini kesempatan. Alam memutuskan untuk pergi. Ia meminjam sepeda motor tetangga, mengumpulkan sisa uangnya untuk transportasi, dan berangkat pagi-pagi. Ia merasa sangat out of place di lobi rumah sakit yang seperti hotel bintang 5 itu. Ia duduk di kursi tunggu, mencoba terlihat biasa saja dengan pakaiannya yang sederhana. Pukul 10:15 menit, ia melihat Pak Sobri turun dari mobil SUV yang dikemudikan sopir. Benar, Rendra tidak ada. Pak Sobri berjalan agak lambat, didampingi seorang perawat. Wajahnya tampak lebih pucat dan lesu. Alam bangkit, jantung berdebar. Saat mereka berjalan mendekat, Alam melangkah, berpura-pura tidak sengaja berpapasan. Pak Sobri. Pak Sobri menoleh, dan matanya langsung melebar. Kelelahan di wajahnya seolah tersapu oleh gelombang kejutan dan kegembiraan. Alam, kau di sini. Saya jenguk kenalan. Pak, kebetulan. Bohong Alam, merasa malu. Pak Sobri mengangguk. Namun matanya berbinar. Ia menoleh ke perawat. Bisa kami bicara sebentar? Di taman dalam saja. Perawat itu mengizinkan. Mereka duduk di bangku di taman kecil di dalam rumah sakit. Untuk beberapa saat, hanya keheningan yang awkward. Aku dapat kabar. Mulai Pak Sobri dengan suara lemah. Tes DNA sedang diproses. Dan, ada investigasi latar belakang. Aku minta maaf. Ini terasa tidak percaya padamu. Tapi Rendra bilang ini untuk melindungi semua pihak, termasuk kamu. Ia menghela napas. Kadang aturan dunia ini rumit. Nak, apakah aturan dunia juga menyuruh preman meneror dan menyebar fitnah? Pak? Tanya Alam tiba-tiba. Suaranya datar namun bergetar. Pak Sobri terkesiap. Apa? Preman? Fitnah? Alam menceritakan semuanya. Sepeda motor yang dirusak, ancaman di lorong gelap, kabar bohong tentang utang. Mereka bilang saya punya waktu seminggu untuk pergi dari kampung. Dan satu-satunya tawaran, bantuan, yang saya terima adalah tawaran kerja dari Pak Rendra di gudang yang jauh. Wajah Pak Sobri berubah dari pucat menjadi merah padam. Kemarahan yang dalam, yang lama tertidur, menyala di matanya. Rendra, dia berani, gumamnya, terkekeh. Dia bilang itu untuk kebaikanmu, untuk memberimu kesempatan. Kesempatan untuk menjauh dari Bapak, rupanya. Sahut Alam, berani menatap langsung. Pak Sobri meremas dahinya. Aku bodoh, terlalu percaya, terlalu ingin ini berjalan mulus tanpa konflik. Ia memandang Alam. Dengarkan, aku tidak peduli hasil tes DNA itu apa. Di hatiku, aku sudah yakin. Kamu anakku, dan mulai sekarang, aku akan ambil alih. Tapi Bapak bilang dunia ini rumit, kata Alam. Dan kadang kita harus berani menyederhanakannya, jawab Pak Sobri tegas. Pulang ke rumah. Aku akan urus ini. Jangan terima tawaran apapun dari Rendra. Pertemuan itu terpaksa berakhir karena perawat memanggil Pak Sobri. Tapi ada api baru di mata ayah dan anak itu. Sebuah persekutuan telah terbentuk, meski masih rapuh. Namun, Rendra bukan orang yang bisa dikalahkan mudah. Malam harinya, di rumah megah itu, konfrontasi terjadi. Ayah, saya dengar ayah ketemu Alam di rumah sakit, kata Rendra dingin saat makan malam. Dia mengadu pada ayah. Kenapa? Tidak boleh, sahut Pak Sobri, mencoba tenang. Boleh saja, tapi ayah harus dengar sisi saya. Itu mungkin kebetulan, atau mungkin dia sengaja mengikuti ayah. Dan tentang preman itu hal biasa di lingkungan kumuh seperti itu. Bisa saja dia punya konflik dengan orang lain. Mengaitkannya dengan saya adalah cara mudah untuk mendapatkan simpati ayah. Kamu menawarkannya kerja di gudang yang jauh,
tuduh Pak Sobri untuk melindunginya dari lingkungan itu dan memberinya kesempatan. Bantah Rendra, piawai berbalik. Ayah pikir mudah bagi seseorang seperti dia masuk ke dunia kita? Dia butuh persiapan. Butuh dijauhkan dulu dari pengaruh buruk. Saya sedang mencoba membantu dengan cara saya. Logika Rendra selalu bengkok namun terdengar masuk akal. Pak Sobri kelelahan. Pertengkaran itu berakhir tanpa penyelesaian. Keesokan harinya, pesan dari Mbak Sari datang lagi pada Alam. Hati-hati, Tuan Rendra marah. Dia tahu kamu ketemu Bapak. Dia sekarang minta akses penuh ke semua komunikasi Bapak dan perketat pengawasan. Tapi saya tetap di sini. Besok saya titip uang dan nomor HP baru pakai kartu perdana di bawah pot bunga dekat jembatan. Untuk komunikasi kita. Persekutuan diam-diam itu semakin kuat. Mbak Sari menjadi mata dan telinga Alam di dalam rumah musuh. Ia mengirimkan informasi tentang jadwal Pak Sobri, tentang gerak-gerik Rendra, bahkan tentang perkembangan tes DNA yang sengaja diperlambat oleh Rendra. Alam, dengan bantuan kecil dari Bu Lurah, mulai membangun pertahanan. Ia tidak lagi pulang larut. Ia melaporkan setiap gangguan pada Pak RT dan Pak Polisi setempat dengan lebih gigih, meski tanggapan tetap minimal. Ia juga mulai mencatat setiap kejadian, setiap ancaman, dengan detail. Suatu malam, saat ia sedang menulis catatan itu di bawah cahaya lampu minyak, listriknya diputus secara misterius. Sebuah batu kecil dilempar ke atap sengnya. Tok ia keluar, waspada. Di balik pohon beringin tua, Mbak Sari berdiri dengan wajah tegang. Ini cepat, bisiknya, menyodorkan sebuah amplop. Hasil tes DNA. Asli. Tuan Rendra sembunyikan. Saya ambil. Alam menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya. Di dalamnya, lembaran hasil lab. Kesimpulan tertulis jelas. Probabilitas kekerabatan ayah anak, 99-98. Darahnya berdesir. Ini konfirmasi. Resmi. Ia menatap Mbak Sari. Bapak sudah lihat. Mbak Sari menggeleng. Matanya sedih. Belum. Tuan Rendra bilang hasilnya belum keluar. Dia rencanakan sesuatu. Mungkin mau memalsukan hasil atau pakai ini untuk paksa kamu terima syaratnya. Amunisi terkuat kini ada di tangan Alam. Tapi ia tahu, memperlihatkannya langsung bisa membahayakan Mbak Sari. Mereka harus berhati-hati. Terima kasih, Mbak. Ini sangat berarti, ucap Alam, suaranya serak. Kamu anak Bapak. Ibu Suci anak saya dulu. Ini kewajiban saya, jawab Mbak Sari, tersenyum getir sebelum menghilang kembali dalam kegelapan. Alam kembali ke gubuknya, memegang kertas itu erat-erat. Jerat Rendra masih ada, ancaman masih nyata. Tapi kini, ia punya kebenaran di tangannya, dan sekutu di balik garis musuh. Pertempuran masih panjang, tetapi setidaknya ia tidak lagi bertarung dalam gelap. Persekutuan diam-diam antara si miskin yatim piatu dan asisten rumah tangga setia telah menjadi senjata rahasia yang mungkin bisa mengubah segalanya. Amplop berisi hasil tes DNA itu terasa seperti bara api di tangan Alam. Ia menyembunyikannya dengan baik, diselipkan di balik foto ibunya yang dibingkai. Kebenaran itu memberinya kekuatan, tetapi juga beban yang berat. Kapan dan bagaimana cara mengungkapkannya? Jika ia langsung membawa ke Pak Sobri, ia bisa membahayakan Mbak Sari. Jika ia diam saja, Rendra bisa memutarbalikkan fakta. Beberapa hari setelah menerima amplop itu, Alam mendapat panggilan tak terduga dari Pak Sobri. Bukan melalui Mbak Sari, melainkan langsung ke HP-nya yang lama. Suara Pak Sobri terdengar lemah, namun tegas. Alam, aku perlu bertemu denganmu. Datanglah ke rumah besok siang. Rendra tidak akan ada. Dia ada urusan ke bandara. Kita harus bicara. Ada desakan dalam suaranya yang membuat Alam tidak bisa menolak. Mungkin ini kesempatan. Ia mengamankan hasil tes DNA di saku dalam jaketnya, bertekad untuk menunjukkan jika situasi memungkinkan. Keesokan harinya, saat ia tiba di rumah megah itu, suasana terasa berbeda. Tenang, namun muram. Pelayan yang membukakan pintu langsung mengantar Alam ke ruang perpustakaan pribadi Pak Sobri di lantai 2. Ruangan itu dipenuhi buku, berbau kayu dan kertas tua.
Pak Sobri duduk di sebuah kursi berlawan besar. Wajahnya tampak lebih keriput, seperti baru kehilangan pertarungan batin yang besar. "Terima kasih sudah datang," ucapnya, menyuruh Alam duduk. "Tes DNA sudah selesai." Alam menahan napas. "Apakah Pak Sobri sudah melihat hasil aslinya?" "Aku belum melihat hasilnya langsung," lanjut Pak Sobri, membuat hati Alam sedikit tenggelam. Rendra yang menerima laporannya. Dan dia sudah memberikan konteks yang membuatku harus mempertimbangkan banyak hal. "Konteks?" tanya Alam, waspada. Pak Sobri menghela napas berat. "Duduklah." Setelah Alam duduk, ia melanjutkan. "Rendra datang padaku dengan hasil tes, dan juga dengan beberapa temuan investigasi." Ia menggeser sebuah tablet di atas meja ke arah Alam. Di layarnya, ada beberapa foto yang membuat darah Alam mendidih. Foto pertama, Alam sedang berdekat-dekatan dengan seorang pemuda berambut gondrong dan bertato di warung kopi. Itu adalah Dodo, teman SMA-nya yang sekarang jadi mekanik. Foto diambil dari sudut yang seolah menunjukkan transaksi mencurigakan. Foto kedua, potongan dokumen palsu yang menunjukkan peminjaman uang dari seorang rentenir dengan cap jempol, bukan tanda tangannya. Foto ketiga, yang paling keji, rekaman CCTV yang dipotong yang menunjukkan Alam, dengan wajah yang sengaja diburamkan sedikit, sedang terlibat adu mulut dengan seorang pedagang di pasar, seolah-olah hampir berkelahi. "Ini semua fitnah," protes Alam, bangkit dari kursinya. "Teman saya itu mekanik. Saya tidak pernah pinjam uang dari rentenir. Dan itu di pasar, saya sedang membela Bu Lurah yang dikerjain debt collector." "Aku ingin mempercayaimu, Alam," kata Pak Sobri, suaranya penuh rasa sakit. Tapi Rendra bilang, "Ini menunjukkan pola. Pola konflik, pergaulan yang kurang baik, dan masalah keuangan." Dia bilang dunia kita keras, Alam, bahwa jika kamu masuk ke dalam keluarga ini tanpa persiapan yang matang, tekanan dan godaannya bisa menghancurkanmu. Dia menyarankan pendekatan bertahap. "Pendekatan bertahap seperti apa?" tanya Alam, sudah bisa menebak. "Kamu menerima tawaran kerja di gudang, menjauh dari lingkungan lamamu, membangun rekam jejak kerja yang bersih, sambil kita berdua bisa saling mengenal dari jarak yang aman. Setelah beberapa tahun, jika semua berjalan baik, baru statusmu sebagai keluarga bisa diakui secara formal." Rencana itu cerdik dan keji. Rendra menggunakan keraguan alami Pak Sobri, ketakutannya untuk menyakiti Alam dengan membawanya ke dunia yang asing dan keras, sebagai senjata. Ia memanipulasi bukti untuk membuat Alam tampak seperti risiko, sehingga penjauhan tampak seperti bentuk perlindungan, bukan pengucilan. "Dan hasil tes DNA-nya?" tanya Alam, berusaha tenang. "Apa katanya?" Pak Sobri menunduk. Dia bilang hasilnya positif. Tapi dia juga bilang, darah bukan segalanya. Karakter, integritas, itulah yang akan menentukan apakah hubungan ini bisa bertahan. Dia bilang ini ujian. Ujian untukmu, dan juga untukku. Ujian kepercayaan. Rendra telah menjadikan momen kebenaran ini menjadi labirin keraguan. Ia tidak menyangkal ayah anak, karena bukti DNA terlalu kuat untuk dipalsukan sepenuhnya, tetapi ia meracuni maknanya. Alam berdiri, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang tertahan. Ia merasakan amplop di saku jaketnya, hampir saja meraihnya dan melemparkannya ke meja. Tapi ia ingat Mbak Sari. Ingat bahaya. Dia melihat mata Pak Sobri. Di dalamnya ada konflik yang mengerikan. Keinginan untuk mempercayai anak kandungnya, dan ketakutan yang ditanamkan oleh anak angkatnya yang telah ia percayai selama 10 tahun. Pada saat itulah, keputusasaan dan kebencian memuncak. Alam tidak lagi melihat seorang ayah yang ingin ditebus, tapi seorang pria kaya yang ragu-ragu, yang mudah diatur, yang memilih kenyamanan dan cara yang benar, daripada kebenaran itu sendiri. Jadi, setelah semua yang Bapak katakan tentang penyesalan, tentang pencarian, pada akhirnya Bapak lebih percaya pada foto-foto palsu dan bisikan Rendra daripada pada saya. Suara Alam pecah, penuh kekecewaan. Bapak pikir saya mau masuk ke dunia keras? Bapak mau jadi bagian dari keluarga kaya raya yang penuh sandiwara dan kecurigaan ini? Alam, tunggu. Tidak, hardik Alam, air mata akhirnya meledak.
Saya lebih baik tetap miskin, Pak. Tapi miskin yang jujur. Yang tidak perlu menyogok, memfitnah, atau bersembunyi di balik uang dan kekuasaan untuk mendapatkan apa yang ia mau. Ibuku, Suci, dulu bilang, lebih baik makan garam asin sendiri daripada makan madu dari tangan yang kotor. Sekarang saya mengerti. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Pak Sobri. Ia terhuyung mundur. Wajahnya pucat. Nama, Suci, dan kata-kata yang persis seperti yang sering diucapkan almarhumah istrinya itu menyentuh sesuatu yang sangat dalam, sangat murni, yang telah ia kubur di bawah tumpukan urusan bisnis dan penyesalan. Alam, nak. Jangan panggil saya begitu, potong Alam, berbalik menuju pintu. Saya hanya Alam, si miskin dari seberang sungai. Bapak punya keluarga sempurna di sini. Penerus bisnis yang piawai. Jaga saja itu. Lupakan saya. Dan tolong, surat Rendra dan preman-premannya untuk meninggalkan saya sendiri. Saya tidak mau ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Sobri Winoto. Dengan langkah terhuyung dan hati yang hancur berkeping-keping, Alam meninggalkan ruangan, meninggalkan rumah itu, meninggalkan seorang ayah yang terduduk lunglai, terpukul oleh kebenaran yang diucapkan dengan pedih oleh anak kandungnya sendiri. Kata-kata Alam, khususnya yang mengutip ibunya, telah menghantam tepat sasaran. Ia berjalan keluar tanpa melihat ke belakang, tanpa tahu bahwa di balik pintu perpustakaan yang lain, Rendra menyimak dengan senyum tipis puas. Konfrontasi langsung antara ayah dan anak itu adalah bagian dari rencananya. Menghasut Alam untuk mengucilkan dirinya sendiri. Namun, Rendra tidak menghitung satu hal. Kekuatan kata-kata yang jujur dan menyakitkan itu justru membangunkan jiwa lama Pak Sobri. Jiwa Sobri si pemuda miskin yang dulu memilih kejujuran daripada kelicikan. Saat pintu tertutup dan Alam menghilang, bukti-bukti palsu di tablet tiba-tiba terasa sangat hampa. Dan ingatan akan seorang wanita bernama Suci, dengan prinsipnya yang teguh, bersinar lebih terang daripada semua laporan investigasi di dunia. Ujian kepercayaan itu gagal memecah belah mereka. Justru, ia mulai mempertajam penglihatan seorang ayah. Namun, bagi Alam yang terluka, keretakan itu terasa begitu dalam, dan ia memutuskan untuk membangun tembok yang lebih tinggi untuk melindungi dirinya. Kata-kata terakhir Alam, lebih baik makan garam asin sendiri daripada makan madu dari tangan yang kotor, bergema di kepalanya bagai dentang lonceng kematian selama perjalanan pulang. Ia berjalan kaki, mengabaikan angkot dan ojek, membutuhkan waktu dan udara untuk memproses amarah, kekecewaan, dan rasa sakit yang meledak-ledak di dadanya. Setiap langkah menjauh dari rumah megah itu, terasa seperti melepaskan diri dari jaring laba-laba yang nyaris menjeratnya. Di gubuknya, ia terkunci dalam kesunyian yang lebih pekat dari biasanya. Lilin ia nyalakan, tetapi kegelapan di hatinya tak bisa ditembus cahaya. Ia mengeluarkan amplop berisi hasil tes DNA dari balik foto ibunya, menatap angka 99,98% itu dengan pandangan kosong. Apa artinya angka itu sekarang? Sebuah fakta biologis yang kosong. Ia punya ayah kaya, tetapi ayah itu ternyata punya anak angkat yang licik, dan lebih memilih keraguan daripada naluri. Ayah itu punya istana, tetapi di dalamnya penuh intrik. Alam lebih memilih gubuknya yang reot ini, yang setidaknya transparan dalam kemiskinannya. Ia tidak keluar bekerja keesokan harinya. Tubuhnya terasa hampa, demam menggigil. Bulurah yang khawatir datang membawakan bubur dan obat. Dengar-dengar kamu ke rumah orang kaya itu lagi, ujar Bulurah sambil mengusap dahinya yang panas. Terjadi apa, nak? Dengan suara parau, Alam menceritakan sebagian, tentang fitnah dan tawaran yang merendahkan. Tentang sikap Pak Sobri yang ragu. Bulurah menggeleng. Kekayaan itu kadang butakan mata hati, Alam. Tapi ingat, orang yang punya banyak juga punya banyak yang bisa hilang. Ragu itu wajar. Tapi kamu sudah tahu apa yang benar di hatimu. Jaga itu. Sudah saya jaga, Bu. Saya bilang saya tidak mau lagi berurusan dengan mereka. Baik kalau begitu. Istirahat dulu. Biar ibu yang urus makanmu. Sementara itu, di rumah megah di bukit, badai lain sedang melanda. Pak Sobri tidak keluar dari kamarnya seharian. Rendra, yang puas dengan hasil konfrontasinya, berpura-pura prihatin. Ayah, saya sedih melihat ayah seperti ini.
Mungkin memang lebih baik begini. Biar dia jalani hidupnya. Kita jalani hidup kita. Tapi Pak Sobri tidak mendengar. Kata-kata Alam terus menghantuinya. Lebih dari foto-foto palsu. Lebih dari laporan investigasi. Kalimat itu, lebih baik makan garam asin sendiri, adalah kalimat andalan Suci. Pernah diucapkannya ketika seorang tengkulak kaya mencoba membeli hasil jahitannya dengan harga murah. Suci lebih memilih misah tetapi jujur. Dan wajah Alam saat mengucapkannya, itu adalah wajah Suci ketika marah. Bibir yang sama mengencang, alis yang sama berkerut, mata yang sama menyala dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Rendra telah melakukan kesalahan fatal. Ia tidak tahu bahwa fitnah dan manipulasi bukti justru mengingatkan Pak Sobri pada masa lalu yang paling ia hargai. Masa ketika ia dan Suci miskin tetapi bahagia, jujur, dan punya prinsip. Malam itu, Pak Sobri memanggil Mbak Sari ke kamarnya. Rendra sedang keluar menemani klien. "Mbak Sari," ucapnya, suaranya lemah tapi jernih. "Kamu sudah lama bersama keluarga ini. Kamu tahu siapa Suci. Kamu lihat Alam. Apa yang tidak kamu ceritakan padaku?" Mbak Sari gemetar. Ia telah menyimpan rahasia ini terlalu lama. Melihat majikannya yang tersiksa, dan memikirkan Alam yang terluka, ia tidak tahan lagi. "Pak," bisiknya, air mata mengalir. "Saya sudah lama ingin bicara. Tapi saya takut." Ia menceritakan semua. Bagaimana ia curiga sejak melihat tanda lahir Alam. Bagaimana ia diam-diam menyelidiki dan mengetahui Alam hidup sendirian. Bagaimana ia melihat Rendra menyuruh orang mengganggu Alam. Dan akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar, ia mengakui, Saya sudah ambil hasil tes DNA yang asli dari meja Tuan Rendra. Dan saya berikan pada Mas Alam." Pak Sobri terduduk di tepi tempat tidurnya. Nafasnya tersengal. "Hasilnya positif, Pak. Sangat positif. Anda dan Mas Alam benar ayah dan anak." Dunia Pak Sobri berputar. Bukan karena kejutan, tapi karena konfirmasi atas keyakinan hatinya. Lalu diikuti oleh amarah yang membara. Rendra bukan hanya memanipulasi, ia menyembunyikan kebenaran. Ia mempermainkan rasa sakitnya, ketakutannya, dan kerinduannya. "Di mana salinannya?" tanya Pak Sobri. "Saya tidak punya, Pak. Saya berikan yang asli pada Mas Alam. Tapi saya lihat, 99,98%. 99,98%. Angka itu sekarang punya makna yang begitu dalam. Bukan hanya persentase, tapi panggilan tanggung jawab yang tak terbantahkan. Bawa dia kemari, Mbak Sari. Sekarang juga. Aku harus bertemu dengannya. Tanpa Rendra." "Tapi, Pak, Mas Alam marah sekali. Kata Bu Lurah, dia sakit. Dan dia bilang tidak mau lagi berurusan dengan keluarga kita." Kata itu seperti pisau. Anaknya sakit, dan ia tidak ada di sana. Luka lama, ketika ia tidak ada saat Suci sakit dan meninggal, terbuka kembali dengan pedih. "Kalau begitu, aku yang akan pergi ke sana," ucap Pak Sobri, berdiri dengan tekad baru. "Sekarang juga." Tapi nasib berkata lain. Saat ia berjalan menuju pintu, rasa pusing hebat menyerang. Dadanya sesak. Ia terjatuh, tangan menekan dada. Serangan panik? Atau sesuatu yang lebih serius? Mbak Sari berteriak memanggil sopir dan berusaha menghubungi dokter. Kekacauan terjadi. Rendra yang pulang lebih awal langsung mengambil kendali. Ia membawa Pak Sobri ke rumah sakit, sambil meyakinkan bahwa ini semua akibat stres karena Alam. "Lihat, Ayah. Hubungan ini membuat Ayah sakit. Berbahaya." Di rumah sakit, Pak Sobri diharuskan istirahat total. Dokter mendiagnosis tekanan darah yang sangat tinggi dan kelelahan ekstrim. Ia dikurung di dalam kamar VIP, dijaga ketat, akses komunikasinya dibatasi. Rendra dengan licin menggunakan situasi kesehatan ayah angkatnya sebagai senjata baru untuk mengisolasi dia dari Alam. Kabar tentang sakitnya Pak Sobri sampai ke telinga Alam melalui Bu Lurah, yang mendengarnya dari tukang sayur langganan rumah megah itu. Awalnya, rasa khawatir muncul. Tapi kemudian, rasa pahit mengambil alih. "Ini kebetulan sekali, Bu,"
ucap Alam dengan sinis. Begitu saya menolak, dia langsung sakit. Atau ini cara lain memanipulasi perasaan? Jangan berkata begitu, Alam. Kasihan juga orang itu, tegur Bu Lurah. Tapi luka Alam terlalu dalam. Penolakannya bukan hanya pada Rendra, tapi pada seluruh situasi. Pada ayah yang ragu, pada kekayaan yang korup, pada cinta yang ternyata bersyarat. Ia memutuskan untuk memperkuat temboknya. Ia mengembalikan amplop hasil tes DNA ke balik foto ibunya, memutuskan untuk melupakannya. Itu hanya selembar kertas. Hidupnya harus terus berjalan, tanpa istana, tanpa ayah kaya, tanpa drama. Ia mulai kembali bekerja, dengan sikap dingin dan fokus. Preman-preman itu tidak datang lagi. Mungkin Rendra berpikir ia sudah menang. Alam merasa ia telah melewati ujian terberat, godaan untuk memiliki keluarga dan kekayaan. Ia memilih kemandirian dan kehormatan. Dalam pikirannya, itu adalah kemenangan. Yang tidak ia sadari adalah, di kamar rumah sakit, seorang ayah yang terpenjara oleh tubuhnya yang lemah dan manipulasi anak angkatnya, justru semakin yakin akan satu hal, ia harus mendapatkan kembali anaknya. Bukan untuk warisan, bukan untuk menebus dosa secara instan, tapi karena cinta yang sederhana. Cinta yang ia telah abaikan, yang telah diuji dengan kejam, dan yang sekarang ia pahami nilainya lebih dari apapun. Penolakan Alam bukan akhir. Ia adalah cambuk yang membangunkan seorang ayah dari lamunannya. Luka lama Pak Sobri, kepergiannya, kehilangan ingatan, ketidakhadirannya, kini berhadapan dengan luka baru, penolakan anak kandungnya. Dan untuk pertama kalinya, Pak Sobri menyadari bahwa untuk menyembuhkan luka lama, ia harus berani menghadapi dan merasakan sakitnya luka yang baru. Pertempuran belum selesai. Ia hanya berubah medan, dari pertarungan eksternal melawan Rendra, menjadi pertarungan internal untuk mendapatkan kembali kepercayaan seorang anak yang telah terlalu sering dikecewakan oleh kehidupan. Suasana di kampung nelayan terasa mencekam sejak kabar sakitnya Pak Sobri beredar. Rendra, yang kini merasa semakin kuat mengendalikan segalanya, menganggap Alam sudah tidak lagi menjadi ancaman. Perhatiannya teralihkan pada bisnis dan upaya melindungi ayah angkatnya dari pengaruh buruk. Namun, preman-preman bayarannya masih berkeliaran, menjalankan perintah terakhir, membuat Alam tidak nyaman. Bagi Alam, hidup terus berjalan dengan rasa getir. Ia telah membangun tembok kokoh di sekeliling hatinya. Kabar sakitnya Pak Sobri ia terima dengan dingin, berusaha percaya bahwa itu bagian dari skenario Rendra. Ia fokus bekerja, menabung sedikit-sedikit dengan satu tujuan, memperbaiki atap gubuknya yang bocor. Itulah kenyataannya sekarang. Tak ada lagi mimpi tentang ayah atau keluarga. Suatu malam, saat hujan gerimis membasahi atap seng, Alam duduk di bangku kecilnya, membaca buku pinjaman dari perpustakaan keliling. Lilin adalah satu-satunya sumber cahaya karena listrik telah diputus secara misterius untuk kesekian kalinya. Ia hampir tertidur ketika indera penciumannya menangkap sesuatu yang aneh. Bukan bau tanah basah atau sungai, tapi sesuatu yang tajam, seperti minyak tanah. Ia beringsut, membuka pintu biliknya sedikit. Dari celah itu, ia melihat sosok-sosok gelap bergerak cepat di luar, dekat tumpukan kayu bakar dan barang bekas di samping gubuknya. Lalu, ada suara korek api dinyalakan, dan sebuah bunga api kecil melesat ke tumpukan yang sudah basah oleh cairan. Woos! Api menyala dengan cepat, melahap kayu-kayu kering dan sampah plastik. Lidah api menjilat dinding bambu gubuknya yang sudah tua dan kering. Panik menerjang Alam. Ia berteriak, "Kebakaran! Tolong!" Ia berusaha memadamkannya dengan ember air, tetapi api sudah terlalu besar, diperkuat oleh bahan bakar yang jelas-jelas disiramkan. Asap hitam pekat mulai memenuhi gubuknya. Ia tersedak, matanya perih. Dalam kepanikan, ia teringat pada satu hal, foto ibunya dan amplop hasil tes DNA yang masih tersimpan di dalam. Dengan napas tersengal, ia menerobos asap menuju sudut tempat foto itu disimpan. Saat tangannya meraih bingkai kayu, sepotong atap seng yang terbakar runtuh dengan suara menggelegar, menghalangi jalan keluar utama. Jalannya terblokir. Asap semakin tebal. Ia terjebak. Ini akhir, pikirnya, pelukan erat pada foto ibunya. Air mata bercampur dengan keringat dan abu. Ia memikirkan Bu Lurah, Mbak Sari,
dan seorang ayah yang mungkin tidak akan pernah tahu bahwa anaknya meninggal mengenangnya. Di rumah sakit, Pak Sobri yang kondisinya sudah sedikit membaik, tiba-tiba terbangun dari tidurnya yang gelisah. Dadanya berdebar kencang. Perasaan tidak enak yang tak tertahankan mencekiknya. Ia meraih ponselnya yang diambil alih oleh Rendra dan disembunyikan. Beruntung, Mbak Sari diam-diam menyelipkan ponsel buta, Dumbone, baru di bawah bantalnya. Dengan gemetar, ia menyalakannya dan menelepon satu-satunya nomor yang ia ingat selain Rendra dan kantor, nomor telepon rumah Bu Lurah, yang pernah ia tanyakan pada Mbak Sari. Bu Lurah yang mengantuk mengangkat telepon. Halo. Bu Lurah, ini Sobri. Ada apa dengan Alam? Ada yang tidak beres, saya bisa rasakan. Suara Pak Sobri terdengar panik. Bu Lurah, yang mendengar teriakan dan keributan dari kejauhan, melongok ke jendela. Dari arah gubuk Alam, ia melihat cahaya jingga dan kepulan asap hitam membumbung. Astaga! Rumah Alam kebakaran! Teriak Bu Lurah. Orang-orang sudah berhamburan. Tapi apinya besar. Telepon terputus. Pak Sobri tidak berpikir lagi. Insting ayah yang paling primal bangkit, mengalahkan segala kelemahan tubuhnya. Ia merobek selang infus dari tangannya, melompat dari tempat tidur, dan bergegas keluar kamar dengan baju rumah sakit yang tipis. Seorang perawat berusaha menghalangi, tetapi tatapannya yang liar dan penuh kengerian membuat perawat itu terpana. Diam! Anak saya di sana! Raungnya, mendorong perawat itu dengan kekuatan yang tak terduga. Ia berlari melalui koridor rumah sakit, mengabaikan pandangan orang-orang yang terkejut. Di lobi, ia melihat mobil jaga sopirnya parkir. Ia merampas kunci dari sopir yang sedang ngobrol dan langsung masuk, menghidupkan mesin dengan kasar. Pak! Dokter melarang, teriak sopirnya. Tapi Pak Sobri sudah melesat keluar dari area rumah sakit, menuju arah kampung nelayan dengan kecepatan yang membahayakan. Hujan gerimis memperlicin jalan, tetapi ia tidak peduli. Satu-satunya gambaran dalam pikirannya adalah wajah Alam yang terakhir ia lihat, penuh kekecewaan. Tidak boleh. Aku tidak boleh kehilangan dia lagi. Di lokasi kebakaran, warga sudah berkerumun, berusaha memadamkan api dengan ember dan selang seadanya. Api telah sepenuhnya melahap gubuk Alam. Teriakan, "Ada orang di dalam!" memenuhi udara. Beberapa pemuda berusaha mendekat, tetapi panasnya terlalu hebat, dan struktur bambu yang runtuh menghalangi. Di dalam, Alam sudah lunglai di lantai, dekat dengan dinding belakang yang belum sepenuhnya terbakar. Ia memeluk foto ibunya erat-erat. Napasnya tersengal oleh asap. Kesadarannya mulai memudar. Bunyi klakson keras memecah konsentrasi orang banyak. Mobil SUV besar menerobos kerumunan dan berhenti hanya beberapa meter dari kobaran api. Pak Sobri keluar, wajahnya pucat pasi. Mata membelalak melihat tiang api yang dulu adalah rumah anaknya. Alam! Teriaknya. Suaranya parau dan penuh keputusasaan. Pak, tidak bisa mendekat. Udah runtuh. Teriak seorang warga. Tapi Pak Sobri tidak mendengar. Ia melihat sebuah ember berisi air genangan hujan di dekatnya. Tanpa pikir panjang, ia menjeburkan air itu ke seluruh tubuh dan kepalanya. Lalu, dengan kecepatan yang mencengangkan untuk seorang yang baru saja sakit, ia menerjang masuk ke dalam dinding api yang sedang merobohkan pintu depan. Ayah! Jangan! Teriak Bu Lurah, tetapi sudah terlambat. Suara gemertak kayu dan jeritan histeris memenuhi udara. Warga hanya bisa menatap ngeri. Beberapa detik yang terasa seperti abadi berlalu. Kemudian, dari bagian belakang gubuk yang lebih terbuka, terlihat dua sosok berguling keluar, terbungkus asap dan api yang masih menempel di pakaian. Warga segera menyiram mereka dengan air dan selimut basah. Itu adalah Pak Sobri. Dipelukannya erat, dengan tubuh melindungi, terbaring Alam yang pingsan. Wajahnya hitam oleh jelaga tapi masih memegang erat bingkai foto. Anak saya, tolong anak saya. Desis Pak Sobri sebelum akhirnya kolaps di samping Alam. Tangannya yang hangus masih melindungi tubuh Alam. Kegaduhan bertambah ketika ambulans dan pemadam kebakaran akhirnya tiba. Keduanya segera dilarikan ke rumah sakit. Rendra, yang baru sampai setelah mendapat telepon panik dari sopirnya, hanya bisa berdiri membeku di tengah puing-puing yang masih berasap, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka ayah angkatnya akan melakukan hal seperti itu. Rencananya,
Menghilangkan Alam dengan cara kecelakaan justru berbalik menjadi bukti heroik yang tak terbantahkan. Di ambulans yang melaju kencang, seorang paramedik berusaha menstabilkan Pak Sobri yang separuh sadar. Luka bakar di tangan dan punggungnya cukup serius. Di telinganya yang berdenging, ia mendengar rintihan lemah dari tandu di sebelahnya. Alam? Ayah? Suara lemah Alam terdengar, keluar dari bawah masker oksigen. Di saat kesadaran yang paling remang-remang itu, di antara bau obat dan suara sirene, sebuah kata terucap, jernih dan penuh pelepasan. Pak Sobri mengerahkan seluruh sisa kekuatannya, meraih tangan Alam yang tidak terluka. Anakku, maafkan ayah. Dan untuk pertama kalinya, dalam pelukan yang nyaris menghabiskan nyawa, tembok yang dibangun Alam runtuh. Air mata mengalir di pipinya yang kotor, bercampur dengan abu dan air hujan. Ia tidak menjawab, tapi genggamannya pada tangan ayahnya yang hangus berbicara lebih dari 1000 kata. Pengorbanan itu bukan hanya menyelamatkan nyawa. Ia membakar habis semua keraguan, semua fitnah, semua intrik. Dalam kobaran api yang nyata, kebenaran yang lebih besar terbukti. Seorang ayah, apapun kesalahannya di masa lalu, tidak akan membiarkan anaknya mati. Dan seorang anak, betapapun terluka hatinya, masih bisa mengenali cinta tanpa syarat saat ia melihatnya, bahkan jika harus datang melalui pintu neraka. Rumah sakit bergaya hotel itu kembali menjadi pusat drama keluarga, namun kali ini dengan atmosfer yang jauh berbeda. Alam dan Pak Sobri ditempatkan di kamar VIP yang bersebelahan, dipisahkan oleh pintu penghubung yang hampir selalu terbuka. Luka bakar di tangan dan punggung Pak Sobri cukup dalam, memerlukan perawatan intensif. Alam lebih beruntung, hanya mengalami asfiksia ringan dan luka lecet, namun shock psikologisnya dalam. Baksari dengan sigap mengambil alih peran sebagai perawat tambahan. Ia yang mengatur jadwal kunjungan, memastikan keduanya makan, dan yang terpenting, menjadi benteng dari gangguan luar, terutama Rendra. Rendra sendiri, dalam 24 jam pertama, berusaha mati-matian mengambil kembali kendali. Ia datang dengan wajah prihatin yang sempurna, membawa bunga dan buah. Ayah, saya tidak bisa tidur memikirkan kejadian mengerikan ini, ujarnya di depan ranjang Pak Sobri. Ini semua karena lingkungan yang tidak aman. Karena tekanan hidup yang dia alami. Lihatlah akibatnya, ayah nyaris terbunuh. Tapi kali ini, Pak Sobri tidak lagi buta. Tatapannya, meski lemah, dingin dan jernih. Kamu bilang lingkungan tidak aman, Rendra. Tapi menurut laporan polisi sementara, ada jejak cairan mudah terbakar di sekitar gubuk. Ini bukan kecelakaan. Ini pembakaran sengaja. Rendra sedikit terpana, tapi cepat pulih. Preman-preman di sana memang biadab, ayah. Itu yang saya khawatirkan dari awal. Preman yang kamu bayar, Rendra? Tanya Pak Sobri tiba-tiba, suaranya datar namun mematikan. Wajah Rendra berubah. Ayah, jangan percaya pada desas-desus. Saya mencintai ayah. Semua yang saya lakukan untuk melindungi ayah dan nama keluarga. Termasuk menyembunyikan hasil tes DNA, memfitnah Alam dengan foto dan dokumen palsu, menyuruh preman menerornya. Pak Sobri menyebutkan satu persatu, suaranya semakin keras meski tubuhnya lemah. Baksari sudah mengatakan semuanya. Bahkan sopir yang kamu suruh mengawasi gubuk Alam malam itu sudah mengaku pada polisi. Rendra berdiri tegak. Senyum palsunya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang selama ini ia sembunyikan. Jadi, ayah lebih percaya pada seorang pembantu dan sopir daripada pada saya? Pada anak yang telah membantumu membangun kerajaan ini selama 10 tahun terakhir. Kamu bukan anakku, Rendra, ucap Pak Sobri, kata-katanya seperti pisau. Aku mengangkatmu, mendidikmu, mempercayaimu. Dan kamu membalasnya dengan mencoba menghancurkan anak kandungku. Anak kandung. Rendra meledak. Topengnya benar-benar runtuh. Wajahnya memerah. Mata menyala dengan kebencian yang terpendam. Dia baru muncul beberapa minggu. Saya yang telah membantumu bangun dari keterpurukan ingatanmu. Saya yang mengurus bisnis saat ayah sakit. Saya yang berada di sisi ayah setiap saat. Dan sekarang, hanya karena secari kertas DNA dan aksi heroik bodoh, ayah mau membuang saya? Untuk si miskin yang tidak tahu apa-apa itu.
Suaranya menggema di kamar yang sunyi. Di kamar sebelah, Alam terbaring mendengarkan setiap kata, jantungnya berdebar kencang. "Aku tidak akan membuangmu, Rendra," jawab Pak Sobri, lelah. "Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan Alam. Dan aku tidak akan membiarkanmu terus mengendalikan hidupku dengan kebohongan." "Kebohongan? Ayah pikir bisnis ini bisa sebesar ini tanpa kebohongan?" Rendra tertawa getir. Ayah yang lemah, sentimental. Ayah cocoknya hidup miskin dengan istri penjahat dan anak kampungan itu. Dunia bisnis ini terlalu keras untuk ayah. Selama ini saya yang menjalankannya. Saya yang membuat keputusan-keputusan kotor agar kita tetap di atas. Pengakuan itu keluar seperti semburan racun. Rendra telah kehilangan kendali dirinya, terbakar oleh kecemburuan dan rasa takut kehilangan segalanya. "Kalau begitu, mungkin sudah saatnya kamu menjalankan hidupmu sendiri," ucap Pak Sobri dengan tenaga terakhir. "Dengan caramu. Tapi bukan lagi dengan namaku atau perusahaanku. Pengacaraku, Pak Yusuf, sudah menyiapkan segala dokumen. Kamu akan diberi modal awal, seperti yang pernah aku janjikan padamu dulu. Tapi setelah itu, kita selesai." Rendra terdiam sejenak. Napasnya berat. Ia melihat ke kamar sebelah, di mana Alam berbaring, dan kebencian di matanya mencapai puncak. "Jadi ini pilihan ayah? Si sampah masyarakat itu?" "Keluar, Rendra," kata Pak Sobri, menutup matanya. "Sebelum ku panggil satpam." Rendra memandangnya dengan tatapan yang bisa membunuh. "Ini bukan akhir, ayah. Kau akan menyesali ini." Ia lalu menoleh ke arah pintu penghubung, berteriak, "Dan kau, Alam, nikmati kemenangan kecilmu. Tapi ingat, kau tidak akan pernah jadi seperti aku. Kau hanya anak kampung yang beruntung." Dengan langkah keras, Rendra pergi, meninggalkan keheningan yang tegang. Beberapa jam kemudian, polisi datang untuk mengambil keterangan resmi Pak Sobri dan Alam. Dengan bukti dari pengakuan sopir, catatan transfer mencurigakan dari rekening salah satu anak buah Rendra ke preman, serta laporan investigasi independen yang diperintahkan Pak Sobri melalui Pak Yusuf, kasusnya menjadi jelas. Rendra diduga kuat menjadi dalang pembakaran sengaja dan pengancaman. Surat perintah penahanan sedang dipersiapkan. Di kamar sakit, setelah suasana mereda, Alam dan Pak Sobri akhirnya bisa berbicara berdua, tanpa topeng, tanpa perantara. Pak Sobri duduk di kursi roda, didorong oleh perawat ke sisi ranjang Alam. Tangan kanannya terbungkus perban tebal. "Aku minta maaf, Nak." Itu kalimat pertama yang keluar, tulus dan dalam. "Aku membiarkan diriku dibutakan oleh rasa bersalah dan dimanipulasi oleh seseorang yang aku anggap anak. Aku gagal melindungimu, bahkan hampir kehilangan kamu." Alam memandangnya, matanya masih merah. "Kenapa? Kenapa Bapak mau melakukan itu? Masuk ke dalam api." "Karena kamu anakku," jawab Pak Sobri sederhana. "Dan karena aku sudah pernah kehilangan segalanya sekali. Aku tidak akan mengulanginya. Tapi Bapak bisa mati. Lebih baik aku mati daripada hidup tahu aku membiarkan anakku mati untuk kedua kalinya." Air mata kembali mengalir di pipi Alam. Ini bukan air mata kepahitan atau kekecewaan, tapi kelegaan. Kelegaan karena akhirnya, di ujung penderitaan, ada cinta yang nyata. "Hasil tes DNA," bisik Alam. "Saya simpan. Selamat." Pak Sobri tersenyum lemah. "Aku tidak butuh lagi melihatnya. Aku sudah tahu sejak pertama melihat matamu. Sama seperti matamu ibumu." Mereka berbincang lama, tentang Suci, tentang masa kecil Alam yang sulit, tentang masa depan. Pak Sobri tidak langsung menawarkan kekayaan atau kemewahan. Ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga, waktu, kesempatan untuk saling mengenal, pelan-pelan. "Kamu tidak perlu pindah ke rumah besar itu jika tidak mau," kata Pak Sobri. "Kita bisa bangun rumah baru, dimanapun kamu suka. Atau perbaiki gubukmu. Tapi izinkan aku berada di dekatmu. Menjadi ayah yang seharusnya." Alam mengangguk pelan. Saya mau coba." Itulah awal yang mereka butuhkan. Sebuah awal yang jujur, penuh luka, tapi dengan niat yang bersih.
Rendra dan topeng-topengnya telah runtuh, meninggalkan kebenaran yang telanjang dan menyakitkan, tapi juga membebaskan. Untuk pertama kalinya, ayah dan anak itu saling memandang tanpa bayangan orang lain di antara mereka. Dan dalam keheningan kamar rumah sakit itu, di antara bau antiseptik dan desis alat kesehatan, sebuah ikatan yang hampir binasa mulai disulam kembali, jahitan demi jahitan, dengan benang kepercayaan yang masih rapuh, namun penuh harapan. 2 bulan telah berlalu sejak malam neraka itu. Udara sudah mulai dingin, menyapa pagi-pagi dengan kabut tipis di atas sungai. Alam tidak kembali ke gubuknya yang hangus. Bekasnya telah dibersihkan, menyisakan sebidang tanah kosong di bawah pohon beringin tua. Untuk sementara, atas desakan Pak Sobri yang tak terbantahkan, Alam tinggal di sebuah guesto kecil namun nyaman di dalam kompleks Bukit Riviera, masih di seberang sungai, tetapi bukan di rumah utama. Itu kompromi mereka, dekat, namun tidak tenggelam. Pagi ini, Alam bangun lebih awal. Ia telah terbiasa dengan rutinitas barunya, membantu Mbak Sari di dapur rumah utama, kemudian belajar dasar-dasar manajemen keuangan dari Pak Yusuf, sang pengacara tua yang bijak. Hari ini agak berbeda. Ia dan Pak Sobri punya janji. Mereka berdua berjalan pelan menyusuri jalan setapak di sisi sungai, diiringi oleh sopir setia yang menjaga jarak. Pak Sobri masih menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan, akibat cedera di kaki saat menyelamatkan Alam. Tangan kanannya yang terbakar masih dalam masa pemulihan, tetapi sudah bisa digerakkan. Ayah masih kuat jalan jauh? Tanya Alam, masih agak canggung dengan sebutan itu, meski sudah lebih sering keluar. Untuk ini, kuat, jawab Pak Sobri sambil tersenyum. Tujuan mereka adalah sebuah pemakaman umum sederhana di ujung kota. Di sanalah, di bawah sebuah nisan marmer polos bertuliskan, "Suci Ibu Terbaik." Alam sering menghabiskan waktu. Mereka berdiri di depan makam itu. Pak Sobri menatap nama di batu nisan. Wajahnya berkerut menahan emosi. Ia berlutut perlahan, dengan bantuan Alam dan tongkatnya. "Suci," bisiknya, suaranya pecah. "Aku pulang. Dan aku bawa pulang anak kita." Alam ikut berlutut, meletakkan rangkaian bunga melati yang mereka bawa. Ia diam, membiarkan ayahnya mengeluarkan segala penyesalan yang tertahan puluhan tahun. "Maafkan aku, Ci. Aku janji, aku akan jaga Alam. Aku akan jadi ayah yang dia butuhkan." Tangis Pak Sobri akhirnya meledak, kepala tertunduk di atas nisan. Rasa bersalah yang selama ini menumpuk akhirnya menemukan saluran. Alam meletakkan tangan di bahu ayahnya yang bergetar. Ia tidak berkata apa-apa. Kehadirannya saja sudah cukup. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan bagi keduanya. Mereka harus mengubur masa lalu secara bersamaan sebelum bisa benar-benar membangun masa depan. Sepulang dari pemakaman, suasana di antara mereka lebih ringan, seolah sebuah beban raksasa telah diangkat. Di guesto, mereka duduk di teras menghadap sungai. "Ayah, saya sudah putuskan. Saya mau kuliah," ucap Alam tiba-tiba. Pak Sobri mengangguk. "Bangga. Bagus. Jurusan apa yang kamu minati?" "Manajemen agribisnis. Saya lihat tanah di kampung saya. Di kampung kita dulu, subur. Tapi orang-orang hanya jual hasil mentah. Harganya ditekan tengkulak. Saya mau belajar, bantu mereka mengolah, memasarkan dengan lebih baik. Bangun koperasi mungkin." Mata Pak Sobri berbinar. Itu bukan rencana untuk menguras kekayaannya atau menikmati kemewahan. Itu adalah rencana untuk memberi kembali, membangun dari akar. Itu ide yang luar biasa. Ayah dukung sepenuhnya. "Kita bisa mulai dari tanah warisan ibumu itu. Tapi, tekannya, kamu harus jalani prosesnya. Masuk lewat tes, belajar dari dasar. Ayah bisa bayari, tapi kamu yang harus menjalani." "Tentu, Ayah. Saya mau bisa berdiri sendiri dulu," jawab Alam tegas. Ia tidak ingin menjadi sekedar anak bos. Ia ingin jadi partner. Rendra sendiri telah menghilang dari kota. Menurut kabar, ia mengambil modal yang diberikan Pak Sobri, jauh lebih kecil dari yang ia harapkan, setelah dipotong ganti rugi dan denda hukum, dan pergi ke ibu kota. Proses hukum terhadapnya masih berjalan, tetapi dengan pengacara tangguh, kemungkinan besar hanya akan mendapat hukuman percobaan.
Tapi ia sudah kehilangan segalanya di sini. Nama, reputasi, dan keluarga yang pernah ia miliki. Itu hukuman yang lebih berat dari penjara. Hubungan Alam dan Pak Sobri tidak serta-merta menjadi hangat dan sempurna. Masih ada keheningan yang canggung, kesalahpahaman kecil, dan masa lalu yang sesekali menjadi bayangan. Tapi mereka belajar. Mereka sepakat untuk terapi keluarga, berbicara dengan bantuan seorang psikolog untuk menyembuhkan luka lama. Suatu sore, mereka duduk di bangku kayu di tepi tanah kosong bekas gubuk Alam. Paket material untuk membangun sebuah rumah kecil sederhana sudah datang. Bukan istana, tapi rumah yang layak, dengan ruang untuk berkebun dan perpustakaan kecil. Ini akan jadi markas agribisnis saya, canda Alam, memandang tumpukan batu bata. Pak Sobri tersenyum. Dan ayah akan jadi investor sekaligus karyawan magang pertama. Mereka tertawa. Itu tawa yang jernih, bebas dari beban. Malam itu, sebelum Alam kembali ke Guestou, Pak Sobri memberinya sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada sebuah jam tangan tua yang sudah tidak berfungsi, sebuah cincin perak sederhana, dan surat-surat lama yang ditulis suci untuk Sobri saat masa pacaran. Yang tersisa dari kehidupan kita dulu, ucap Pak Sobri. Sekarang ini warisanmu. Alam menerimanya dengan hati hangat. Ini lebih berharga dari apapun. Ini adalah jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalu yang nyata, bukan yang dibayangkan. Proses membangun jembatan yang runtuh memang lambat. Butuh kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk terus melangkah meski papan di bawah kaki masih goyah. Tapi Alam dan Pak Sobri memilih untuk melangkah bersama. Mereka mulai dari hal-hal kecil. Sarapan bersama setiap pagi. Berjalan-jalan di akhir pekan. Berdebat tentang tim sepak bola atau cara terbaik menanam cabai. Dan di setiap langkah kecil itu, ikatan yang hampir binasa itu menguat. Bukan karena ikatan darah yang tertulis di selembar kertas lab, tapi karena pilihan untuk saling mencintai, memahami, dan hadir. Sesuatu yang telah hilang selama 22 tahun, dan yang kini mereka perjuangkan dengan sengit. Akhirnya, mereka menemukan bahwa keluarga bukanlah tentang menemukan orang yang hilang, tapi tentang membangun, setiap hari, dengan orang yang telah ditemukan. Dan di tepi sungai yang memisahkan dua dunia itu, sebuah rumah baru, baik secara fisik maupun hati, sedang didirikan, batu demi batu, dengan fondasi yang bernama maaf, pengertian, dan sebuah awal yang baru.